Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 249 Alasan Sebenarnya. Saat Ryan menyembuhkan Malaka, dia mulai mendengar jeritan teredam dari belakang. Dia tidak perlu berpikir untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Ryan adalah orang yang mengemukakan masalah pengejaran. Lagi pula, tidak masuk akal jika kelompok Doren langsung menyerang mereka sejak awal setelah menemukan mereka dengan sense spiritual mereka. Dia mungkin tidak menyukai metode Rowan, tetapi dia juga tidak bisa mengambil risiko berada dalam kegelapan tentang apa yang terjadi. Sebaliknya, ia memfokuskan energinya untuk menyembuhkan Malaka. Karena kurangnya elemen cahaya di abis yang mendalam, butuh waktu lebih lama dari yang dia inginkan. Belum lagi bahwa menyembuhkan orang lain sudah jauh lebih lambat daripada menyembuhkan dirinya sendiri sejak awal. Beberapa saat kemudian, teriakan itu berhenti dan yang terjadi selanjutnya adalah suara pedang yang diayunkan. Tak lama kemudian, terdengar bunyi gedebuk. Ryan tahu bahwa Doren sudah mati dan suara itu adalah tubuhnya yang membentur lantai. Rowan muncul di sisinya beberapa saat kemudian. Dia melihat luka Malaka dan kemudian bertanya, "Bagaimana itu?" Ryan mengangguk. Dia baik-baik saja. Dia kehilangan banyak darah, yang tidak dapat dipulihkan oleh elemen cahayaku. Tapi selama dia beristirahat, dia akan pulih pada akhirnya. Rowan mengangguk juga. Dia melakukannya dengan baik. Pada saat itu, dia masih bisa memutar tubuhnya dan menghindari titik kritis tubuhnya. Memang, tidak ada cara yang lebih baik untuk berlatih selain pertarungan sungguhan. Ryan menghela nafas. Dia tidak benar-benar ingin Malaka melewati ini. Namun, dia sudah mengerti bagaimana dunia kultivasi bekerja. Karena Malaka telah menjadi seorang kultivator juga, situasi seperti ini kemungkinan besar akan terjadi lagi di masa depan. Jika dia tidak siap sekarang, itu akan terlambat nanti. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan interogasinya? Rowan menyipitkan matanya saat dia menjelaskan. Yah, itu tidak akan mengejutkanmu. Orang yang memerintahkan Doren untuk mengejar kita tidak lain adalah pria yang selalu bersama Kalina, Valeu. Aku bertanya mengapa dia pergi sejauh ini untuk menyingkirkan kami. Dari kelihatannya, dia menginginkan Liontin Malaka kembali. Tentu saja, jika itu satu-satunya alasan, tidak perlu membunuh kami. Anda juga menyadarinya, bukan? Dia tipe yang aku tidak ingin mencampur-adukkan dirinya dengan orang-orang yang tidak bernama seperti kita. Karena Malaka entah bagaimana berhasil berteman dengan Kalina, seorang putri kekaisaran Sasamil, dia mungkin menganggapnya memalukan. Tentu saja, alasan membunuh kita ini hanyalah teoriku. Dia mungkin punya alasan lain sama sekali. Tetap saja, Doren tentu saja menerima tawaran untuk membunuh kita daripada hanya memulihkan Liontin itu. Ryan hanya bisa bertanya, mengapa Liontin ini begitu penting? Rowan mengangkat bahu. Doren juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Valeu, tetapi Valeu tidak menjawab, menyatakan bahwa dia tidak memiliki status untuk melakukannya. Meskipun demikian, itu pasti sesuatu yang penting. Dari kelihatannya, Valeu hanya menemukan faktanya, bahwa Kalina memberikannya kepada Malaka beberapa saat sebelum jurang besar dibuka. Bagaimana? Sederhana. Dengan latar belakang Valeu, dia bisa saja mencoba membelinya dari kita. Namun, sekarang kita berada di dalam abis yang mendalam, ada risiko kita akan kehilangannya di sini. Lagi pula, Valeu hanya tahu tentang kultivasi kita dan bukan kecakapan bertarung kita. Dia mungkin berpikir bahwa kita akan mati. Tetap saja, dia tidak bisa datang ke sini sendirian karena dia harus melindungi sang putri. Meski begitu, dia menawarkan beberapa hadiah sehingga pembudidaya yang lebih kuat di alam formasi inti akan pulih, itu dan menjaganya tetap aman. Ryan menyipitkan matanya sebagai jawaban. Tentu saja, Rowan memperhatikannya. Apa masalahnya? Ryan menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Entahlah. Sesuatu memberitahuku bahwa ada yang tidak beres dengan orang ini. Bagaimana aku bisa mengatakannya? Selama hari-hari kami mengikuti Malaka dan Kalina, aku merasa dia tidak senang hanya karena Malaka berinteraksi dengan Kalina. Oh well, ini hanya firasat saja. Rowan tidak menghabiskan waktu dengan Valeu, dia juga tidak bertanya kepada Malaka dan Ryan tentang pria itu. Dia hanya tidak peduli padanya. Setelah abis mendalam berakhir, mereka tidak akan pernah bertemu lagi, atau begitulah pikir Rowan. Karena itu,
Dia tidak memperhatikan Valeu sebelumnya. Namun, Ryan menghabiskan banyak waktu bersamanya karena hubungan Malaka dan Kalina. Terserah. Masalahnya di sini adalah bahwa kelompok Doren bukan satu-satunya yang dihubungi. Lebih banyak kelompok realem formasi inti akan datang untuk kita juga. Ryan mengangguk. Ngomong-ngomong, bagaimana mereka menemukan kita? Roan lalu menunjuk ke tulang selangka Malaka. Liontin itu memiliki semacam energi yang bisa dideteksi dari jarak tertentu. Roan kemudian mengeluarkan Blue Stone kecil. Tampaknya terbuat dari bahan yang sama dengan Liontin. Setelah Roan menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya, batu itu mulai melepaskan beberapa titik cahaya biru. Bintik-bintik cahaya biru itu kemudian mulai melayang ke arah Malaka. Atau, untuk lebih spesifik, arah Liontin itu. Dari kata-kata Doren, dia menemukan lokasi kita ketika dia berada sekitar 1 kilometer jauhnya. Ini jauh lebih jauh dari yang biasanya kita lihat. Ryan merenung sedikit sebelum bertanya. Haruskah kita menyingkirkannya? Tidak, mungkin kita bisa memasukkannya ke dalam alam dimensi, dan itu tidak akan terdeteksi di sana. Roan menggelengkan kepalanya saat dia menunjukkan senyum dingin yang samar. Mengapa kita harus melakukan itu? Target latihan yang sangat baik akan datang untuk kita sendiri, bukankah itu sempurna? Kita membutuhkan pertempuran untuk membantu menstabilkan kultivasi kita. Ini adalah kesempatan emas. Biarkan mereka datang. Semakin banyak, semakin baik. Petik 2. Ryan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengarkan kata-katanya. Semuanya adalah kesempatan pelatihan di mata Roan. Baik, tapi aku akan meletakkan Liontin itu di alam dimensi sampai Malaka pulih. Itu tidak apa-apa, kan? Roan mengangguk. Cukup bagus. Omong-omong, beri dia makan ini. Roan kemudian mengambil botol pil kecil dari alam dimensi dan memberikannya kepada Ryan. Apa ini? Ryan bertanya sambil meletakkan Liontin itu di dalam dimensi-dimensi. Pil pengisi darah netral. Meskipun mereka tidak sebagus pil elemen air dari jenis yang sama untuk Malaka, itu sangat dekat. Dari apa yang dikatakan cacing tua, elemen gelapku adalah yang terbaik yang pernah dia lihat untuk ramuannya. Kemampuan menghilangkan kotoran tidak ada bandingannya atau semacamnya. Belum lagi elemen cahayamu membantuku melindungi herbal dan sifat material lainnya saat aku menghancurkan kotoran. Meski begitu, sepertinya neutral pilku memiliki sekitar 90% dari efisiensi pil elemental. Aku bahkan tidak perlu memberitahumu seberapa bagus pil elemen gelap dan terang kami, kan? Ryan cukup terkejut mendengarnya. Bukan dengan efek pil, tetapi sangat jarang melihat Roan membual tentang apapun. Sepertinya aku benar pada akhirnya. Roan memandang Ryan dengan ekspresi bingung. Benar tentang apa? Apa lagi yang bisa terjadi? Cacing tua mungkin adalah istrimu di kehidupan lain. Lihat betapa kamu suka menghabiskan waktu bersamanya. Mulut Roan berkedut sebagai tanggapan. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa dia adalah ayah atau saudara laki-lakiku setidaknya? Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. Di mana kesenangannya? Bab 250 seperti bayangan. Ryan memberi Malaka pil pengisi darah dan menggunakan energi spiritualnya untuk membantu melautkannya di tubuhnya. Tentu saja, dia juga menggunakan elemen cahayanya untuk menyingkirkan energi pembusukan yang masuk ke tubuh Malaka. Setelah semua, dia tidak sadar. Dia tidak mengendalikan energi spiritualnya untuk membentuk penghalang untuk memblokirnya. Beberapa saat yang Ryan dan Roan ambil untuk berurusan dengan Doren sudah cukup bagi banyak energi pembusukan untuk masuk ke tubuhnya, terutama melalui luka-luka. Segera, warna gelap dari decaying energi menghilang dari kulit Malaka, memperlihatkan wajahnya yang pucat sekali lagi. Beberapa menit kemudian, wajah pucat Malaka bahkan sedikit berubah warna. Asteris. Akhirnya, dia sadar kembali saat rasa sakit menyapu tubuhnya. Dia kemudian membuka matanya, hanya untuk melihat bahwa dia berbaring di pangkuan Ryan sementara dia menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun dia masih merasakan sakit, dia harus mengakui bahwa elemen cahaya Ryan terasa sangat enak. Hehe, apakah ini hadiahku karena melakukan pekerjaan dengan baik? Ryan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hadiah apa? Jika kamu sendirian, kamu akan mati karena luka-luka itu, tahu. Sebenarnya, kamu mungkin akan mati karena energi yang membusuk terlebih dahulu. Malaka kemudian melihat Roan berdiri berjaga di samping dengan tangan disilangkan, ekspresinya sedingin biasanya.
Apakah saya akan mendapatkan pelatihan ekstra karena cedera ini? Rowan melihat ke bawah sejenak sebelum menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Kamu melakukan lebih baik dari yang aku harapkan, jadi tidak perlu pelatihan tambahan, untuk saat ini. Malaka tersenyum dengan ekspresi puas. Pada akhirnya, dia hanya merasa aman ketika dia bersama saudara laki-lakinya. Kentucky, yang juga telah pulih di samping, akhirnya membuka matanya juga. Dia kemudian memperhatikan bahwa Malaka sudah bangun dan mengusap kepalanya yang besar ke arahnya. Asteris anak ayam, asteris, hahaha, kamu cewek yang cemburuan. Ryan lalu menepuk kepala cewek itu. Baiklah, aku sudah selesai menutup lukamu, jadi bangunlah. Namun, kamu kehilangan banyak darah karena pertarungan itu, jadi kamu akan merasa sedikit pusing untuk beberapa waktu. Aku sudah memberimu salah satu pil pengisi darah Rowan untukmu, tapi, jadi kamu akan kembali normal dalam 2 jam atau lebih. Ini, ambil ini. Ryan kemudian memberikan pil pengisi darah lainnya ke Malaka. Satu saja tidak akan cukup. Ambil 1 jam lagi. Malaka mengangguk dan meminum pil itu. Dia baru saja akan memasukkannya ke dalam tasnya ketika tiba-tiba, dia menyadari bahwa liontinnya hilang. Ah, liontin Kalina, itu tidak ada di sini. Ryan tertawa dan memasukkan tangannya ke dalam tasnya. Tentu saja, itu hanya alasan untuk mengeluarkan liontin dari alam dimensi. Aku memiliki liontinmu di sini. Namun, aku akan memegangnya mulai sekarang. Sial baginya, tangan Rowan bergerak dalam sekejap dan mengambil liontin dari tangan Ryan. Aku akan mengambilnya. Akan lebih aman jika aku membawanya. Kamu bisa saja bertanya, bukan? Aku tahu kamu lebih kuat dariku. Rowan tidak menjawab dan meletakkan liontin di lehernya. Kenapa aku tidak bisa membawanya? Iya. Ryan hendak membuat alasan ketika Rowan turun tangan. Pelindung Kalina ingin mengambilnya kembali. Dia menggunakannya untuk melacak kita dan ingin kita mati. Malaka kaget mendengarnya. Apa? Kenapa? Aku tidak pernah melakukan hal buruk padanya. Ryan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu. Kami pikir Valeu tidak menyukai pembudidaya dari negara kecil dan kekuatan seperti kami. Selain itu, liontin tampaknya menjadi sesuatu yang penting baginya. Bagaimanapun, biarkan Rowan membawanya mulai sekarang. Malaka akhirnya mengangguk. Oke, tapi, bukannya lebih baik membuangnya. Rowan mendengus sambil menatap wajah Malaka. Apakah kamu benar-benar ingin membuangnya? Sepertinya kamu tidak mau. Malaka hanya bisa tersenyum. Terima kasih, Rowan. Dia tidak ingin membuangnya. Bagaimanapun, itu adalah hadiah dari Kalina. Malaka tidak percaya bahwa Kalina ada hubungannya dengan tindakan pelindungnya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini semua untuk pelatihan kita sendiri. Selama aku menyimpannya bersamaku, lebih banyak kultivator akan menyerahkan diri mereka kepada kita. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk memoles kemampuan kita. Bagaimanapun, kita tetap tinggal, masih hampir 30 menit. Ayo pergi. Ryan mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa. Adapun Malaka, dia melompat ke punggung Kentucky, dan kelompok berempat melanjutkan perjalanan mereka. Dan begitu saja, 2 hari berlalu saat mereka bergerak lebih dalam ke dunia bawah tanah. Dalam perjalanan, mereka bertemu lebih banyak lagi Demon Beasts and Cultivators. Bahkan tidak perlu untuk mengatakan bahwa binatang iblis selalu menyerang segera setelah mereka melihat seorang kultivator. Tetap saja, mereka tidak sesulit untuk dihadapi seperti para golem itu. Meskipun ada beberapa binatang iblis pembusukan tahap 3, tidak sulit untuk mencapai inti mereka. Adapun para pembudidaya, beberapa bergerak dalam kelompok seperti kelompok Ryan, atau duo, seperti Tuve dan Weren. Yang lain juga pindah sendiri. Tentu saja, tidak semua dari mereka adalah musuh seperti kelompok Doren. Yah, setidaknya tidak sampai mereka menemukan kolam Vermilion. Jika itu masalahnya, baik kelompok Ryan maupun kelompok pembudidaya lainnya tidak akan melepaskannya sama sekali. Tetap saja, 3 dari mereka memutuskan untuk menyerang kelompok Ryan pada akhirnya. Salah satu kelompok itu hanya melakukan itu karena pemimpin mereka mengenali Malaka. Dia tahu dia dan Ryan memiliki banyak batu roh peringkat 3. Setelah mengkonfirmasi kultivasi rata-rata kelompok Ryan, mereka pikir akan mudah untuk mengambilnya dari mereka. Sial bagi mereka, mereka juga pergi ke depan untuk bertemu teman-teman Rowan di dunia bawah. Kekuatan mereka bahkan tidak sebanding dengan kelompok Doren,
hanya memiliki satu pembudidaya di tahap tengah dari alam formasi inti. Juga, ternyata dua kelompok lainnya memiliki batu biru yang sama dengan Doren. Tentu saja, kedua kelompok ini memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang malang itu. Tetap saja, dengan menggunakan serangan mengejutkan yang sama, kelompok Rean mampu menyingkirkan mereka. Malaka jauh lebih berhati-hati kali ini. Roan telah mendiskusikan dengannya semua kesalahan yang dia lakukan dan bagaimana dia seharusnya menghindari hasil itu. Dia bahkan memaksanya melakukan sedikit pelatihan dalam perjalanan mereka ke sini. Benar saja, pengalaman mendekati kematian itu sangat membantunya seperti halnya bagi kultivator lainnya. Seperti yang bisa dibayangkan, Roan juga menginterogasi para pemimpin mereka. Baiklah, sepertinya Valeu melakukan kontak dengan total 11 kelompok. Namun, tidak satupun dari mereka adalah bagian dari pelari terdepan. Mungkin karena mereka yang bisa memasuki abis mendalam terlebih dahulu memiliki latar belakang yang signifikan. Tak satu pun dari mereka akan peduli dengan imbalan yang bisa diberikan Valeu kepada mereka. Lagi pula, Valeu sebenarnya bukan bagian dari keluarga kekaisaran, tapi salah satu klan bawahannya. Adapun kekuatan mereka, kedua kelompok yang kita tangani sebelumnya tahu banyak tentang mereka. Yah, itu sudah diduga karena ini adalah pertemuan banyak negara sekaligus. Mereka dipisahkan oleh ribuan, jika tidak puluhan ribu kilometer. Akan aneh jika mereka tahu begitu banyak detail tentang satu sama lain. Yah, itu berarti kita harus berhati-hati. Bagaimanapun, menurut informasi yang diberikan Master Sekte kepada kita, ruang terbuka ini hanya sebagian kecil dari dunia bawah tanah abis yang mendalam. Itu mencakup 20 hingga 30% dari jarak total. Bagian yang akan memakan waktu paling lama untuk dilalui adalah gua energi yang membusuk. Roan dan Malaka mengangguk sebagai jawaban. Tidak apa-apa, kita sudah pindah selama 2 hari. Mengingat waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan kolam dan kembali, kita harus menemukan beberapa dari mereka dalam waktu dekat. Aku bahkan bisa merasakan konsentrasi energi pembusukan meningkat. Saat itulah kelompok Rean mendengar suara keras. Asteris mengaum. Asteris. Segera, semua orang melihat ke arah tertentu. Namun, suara itu datang dari jarak yang cukup jauh, jadi bahkan sense spiritual Roan tidak tahu apa itu. Sepertinya kelompok lain mendapat masalah. Asteris anak ayam, Asteris. Rean, Roan, dan Malaka kemudian memandang Kentaki dan dapat melihat bahwa dia memiliki ekspresi khawatir. Ini adalah pertama kalinya dia bertindak seperti ini sejak dia memasuki abis yang mendalam. Roan menyipitkan matanya sebelum berkata, "Aku akan menemui Rean, Malaka dan Kentaki, tunggu di sini sebentar." Sebelum Malaka bisa mengatakan apa-apa, Roan dan Rean sudah menghilang dalam sekejap. Bab 251 Penyergapan. Rean dan Roan berlari dengan cepat dan sembunyi-sembunyi. Padahal, Roan lebih suka bergerak sendiri. Namun, para pembudidaya memiliki sense spiritual di sisi alam semesta ini, jadi mencoba menyembunyikan diri bukanlah pilihan kecuali Anda memiliki teknik yang mampu melakukannya. Itu sebabnya Rean datang bersama-sama. Seperti yang bisa dibayangkan, Rean menggunakan bentuk keempat dari gaya hidup untuk membengkokkan sense spiritual yang mereka lewati, seperti cahaya. Sayang sekali bahwa itu sangat sulit untuk dikendalikan. Jika tidak, Rean bisa menggunakannya di Malaka dan Kentaki juga. Akhirnya, mereka tiba di tempat asal raungan itu. Arg, saat itulah mereka melihat seorang kultivator dikirim terbang dengan sapuan ekor. Saat ini, 5 pembudidaya sedang bertarung melawan apa yang tampak seperti ular yang terbuat dari kabut gelap. Namun, di kedua sisi mulut dan ekornya, ada sesuatu yang tampak seperti bilah. Kultivator yang baru saja dikirim terbang baru saja terkena. Rean dan Roan bahkan tidak bisa mengatakan apakah dia masih hidup atau tidak. Ini adalah Fogblade Python, tapi yang ini, sangat besar. Roan mengangguk. Reliance memberitahu kami sebelumnya bahwa beberapa binatang iblis tahap 4 awal juga dibiarkan hidup di abis yang mendalam. Yang ini seharusnya salah satunya. Pemimpin di antara mereka tampaknya setidaknya berada di tahap akhir dari alam formasi inti, tetapi bahkan dia sedang ditekan. Dan itu sudah mempertimbangkan bahwa kelompoknya memiliki keunggulan jumlah. Rean juga setuju dengan Roan. Ayo pergi dari sini. Para pembudidaya itu akhirnya akan melarikan diri begitu mereka melihat mereka bukan tandingannya. Berkat kemampuan spiritual sense bending Rean,
baik pembudidaya maupun piton tidak menyadari kehadiran si kembar. Beberapa detik kemudian, Ryan dan Rowan sudah pergi dari tempat kejadian. Malaka dan Kentucky tidak perlu menunggu lama untuk kembali. Suara apa itu? Itu adalah binatang iblis tahap 4. Ayo tinggalkan tempat ini kalau ia memiliki beberapa kemampuan sensorik yang dapat digunakan untuk menemukan kita. Malaka mengangguk, dan kelompok itu segera berangkat ke arah lain. Kita harus berhati-hati. Kita belum menemukan satupun binatang iblis yang membusuk pada level itu sampai sekarang. Dari kelihatannya, yang dibiarkan hidup adalah mereka yang dekat dengan gua pembusukan. Malaka dan Ryan juga mengerti itu, jadi mereka juga bersiap untuk apapun yang mungkin terjadi. Sekitar 1 jam kemudian, mereka akhirnya menemukan pintu masuk gua pembusukan pertama. Tentu saja, ini hanya satu dari ribuan. Namun, bukan karena ada ribuan kolam vermilion. Gua-gua di dalamnya terhubung, sehingga Anda benar-benar dapat bertemu dengan kelompok lain yang menggunakan pintu masuk lain. Juga, jumlah kolam vermilion jelas tidak cukup untuk semua orang. Haruskah kita memasuki yang ini? Rowan merenung sedikit tetapi menggelengkan kepalanya. Jumlah energi yin yang datang dari pintu masuk melalui kabut yang membusuk tidak jauh lebih tinggi daripada di luar. Jika saya tidak salah, semakin tebal energi yang membusuk, semakin dekat pintu masuk ke kolam vermilion. Lagi pula, kolam vermilion diketahui sebagai salah satu penyebab kabut membusuk. Ryan dan Malaka mengangguk. Bagus. Kalau begitu mari kita cari yang lain. Rowan kemudian terus memimpin kelompok mereka lebih jauh ke depan, mencari jalan masuk dengan banyak energi yin. Mereka melewati beberapa gua itu, tetapi Rowan mengabaikannya. Mereka menemukan beberapa kelompok pembudidaya yang baru saja tiba juga. Namun, setelah mereka melihat bahwa kelompok Ryan menyerah menggunakan gua yang sama dengan mereka membuang ide untuk menyerang mereka. Lebih baik menghemat energi ketika mereka memasuki gua secara efektif. Namun, ada satu hal yang membuat kelompok-kelompok itu terkejut. Karena kabut pembusukan meningkat saat seseorang bergerak lebih jauh ke dunia bawah tanah, bahkan lebih sulit untuk melanjutkan ke depan. Kelompok, duo, dan pembudidaya kesepian yang mencapai titik ini dengan sangat cepat adalah yang memiliki kultivasi tertinggi. Sebagian besar pembudidaya dengan kultivasi yang lebih rendah masih berjalan di sini dan masih jauh. Atau mungkin, mereka sudah mati atau sudah menyerah. Melihat kelompok dengan 3 anak yayasan dan seekor burung iblis tahap 2 bukanlah yang mereka harapkan. Benar saja, mereka memastikan untuk mengingat wajah-wajah yang membentuk kelompok Ryan. Beberapa bahkan mengenali Malaka dari tantangan pengumpulan pemukiman. Akhirnya, Rowan berhenti di depan pintu masuk gua yang sepertinya menarik baginya. Dia tinggal di depan kabut membusuk yang keluar dari sana selama beberapa detik dan kemudian mengangguk, puas. Ini dia, ayo pergi. Namun, saat mereka akan memasuki gua, rambut Ryan dan Rowan berubah menjadi warna hitam dan putih. Tepat setelah itu, mereka segera menyerang 2 sudut gelap di sekitar gua. Secara bersamaan, Malaka dan Kentucky mengumpulkan energi mereka dan menyerang titik lain yang dikatakan Ryan dengan spiritual sense-nya. Ryan bahkan memastikan untuk menggunakan skill tambahannya pada Malaka terlebih dahulu sebelum berlari ke depan bersama Rowan. Gaya kematian, bentuk kedua, bulan sabit. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Gaya air kematian, bentuk kedua, ekor naga berputar. Tubuh Kentucky meledak dengan api hitam putih. Dia kemudian mengepakkan sayapnya sambil menggunakan kakinya untuk membantu kenaikan awal. Tepat setelah itu, dia turun seperti meteor api hitam putih, menyerang titik yang sama dengan Malaka. Asteris desir, desir, desir. Asteris. Asteris bang, bang, bang. Asteris. Asteris ledakan. Asteris. Ah. Asteris. Detik berikutnya, yang bisa mereka dengar hanyalah beberapa teriakan yang datang dari 3 titik yang ditargetkan oleh kelompok mereka. Ternyata ada sekelompok orang yang memasang penyergapan di pintu masuk gua itu. Tidak hanya itu, mereka sepertinya mengetahui beberapa teknik yang juga membuatnya sulit untuk dideteksi dengan spiritual sense. Sayangnya bagi mereka, mereka mungkin bisa bersembunyi dari indera spiritual, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan kekuatan hidup mereka. Saat Rowan berhenti di depan gua, Ryan sudah merasakan kehadiran mereka di bayang-bayang. Apa yang seharusnya menguntungkan mereka ternyata adalah kesalahan mereka.
Posisi di mana mereka disembunyikan tidak memberi para penyergap pilihan untuk menghindari serangan. Dengan kekuatan tempur Ryan dan Rowan di tahap akhir alam formasi inti, ditambah teknik mematikan mereka, hasilnya sudah cukup banyak diputuskan. Faktanya, combo antara Malaka dan Kentucky hampir sama kuatnya berkat enhancement ability Ryan. Keduanya mampu memberikan serangan area kecil dengan kekuatan kultivator realm formasi inti tahap tengah. Tetapi di atas semua itu, kesalahan terbesar mereka adalah meremehkan kelompok Ryan karena usia dan kultivasi mereka. Penjaga mereka benar-benar turun, berpikir bahwa kelompok Ryan sudah mati di tangan mereka. Segera setelah itu, dua sosok lagi keluar dari dua tempat tersembunyi. Mereka bahkan tidak mencoba untuk membalaskan dendam teman mereka dan berbalik untuk melarikan diri ke dalam gua. Namun, kelompok Ryan tidak sedikit terkejut. Gaya kematian, bentuk kelima, serangan meraj. 4 meraj semi-real yang identik dengan Ryan dan Rowan muncul tepat di depan mereka dan melepaskan serangan mereka sendiri. Meskipun mereka hanya memiliki 70% dari kekuatan Ryan dan Rowan, itu lebih dari cukup untuk menahan mereka. Brengsek, siapa kamu? Rowan dengan dingin tersenyum ketika dia berlari ke depan dan menyatakan, "Aku kematian. Aku datang untuk mengirim jiwamu ke jalan reinkarnasi." Ryan hampir tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Orang lain mungkin berpikir bahwa Rowan hanya memprovokasi musuh-musuhnya, tetapi hanya dia yang tahu betapa nyatanya kata-kata itu. Dengan bantuan Malaka dan Kentucky, kelompok Ryan dengan cepat menghabisi mereka. Tentu saja, Rowan membiarkan satu tetap hidup untuk menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Seperti yang kuduga, kamu adalah salah satu dari orang-orang yang dikontrak oleh Valeu untuk mengambil kembali liontin ini. Apa kamu tidak pernah memikirkan kemungkinan dia mengirimmu untuk mati? Rowan tidak perlu menyiksa pria itu. Dia membuka mulutnya saat dia ditangkap. Aku tidak bisa menolak tawarannya. Dia berjanji bahwa aku bisa pergi ke ibu kota dan bergabung dengan klan Samikilnya. Klan Samikil adalah salah satu klan bawahan yang langsung berada di bawah kekuasaan keluarga kekaisaran. Jumlah sumber daya yang diberikan kepada mereka, per tahun tak tertandingi oleh sekte manapun di negaraku. Aku harus mengambil kesempatan itu. Siapapun di posisiku, bahkan kalian, akan melakukannya juga, kan? Rowan mengangkat bahu. Pada akhirnya, itu adalah janji yang sama yang diterima 3 kelompok lainnya. Kalian benar-benar naif. Kamu bahkan tidak tahu bahwa bahkan jika aku tidak membunuhmu di sini, kamu akan mati nanti. Yah, terserahlah. Tunggu, apakah ada yang lain? Aku bukan ancaman lagi untukmu, kan? Aku hanya berada di tahap awal dari alam formasi inti. Sekarang setelah teman-temanku mati, aku tidak punya kesempatan untuk kolam vermilion, aku juga tidak akan mencobanya. Tidak bisa, apa kau tidak melepaskanku? Rowan mendengus sebagai tanggapan. Agar kamu terburu-buru dan memberitahu yang lain tentang kami. Terima kasih, tapi tidak, terima kasih. Dauk, Malaka kemudian menarik perhatiannya sekali lagi. Tidak bisakah kita melakukannya seperti yang terakhir? Rowan menyipitkan matanya sebelum berkata. Pil ini mahal, kau tahu. Malaka menunjukkan wajah tertekan. Tetapi, benar saja, dia mungkin akan membunuh ketika mereka berada dalam situasi hidup dan mati. Tapi dia masih tidak menyukai gagasan membunuh seseorang yang tak berdaya. Ryan kemudian tertawa sambil menepuk kepala gadis itu. Oh, ayolah. Lagi pula aku yang membayar bahan-bahan pil itu. Anggap saja itu membuatku kehilangan uang. Rowan merenung sedikit dan mengangguk. Saya harus mengakui bahwa pemikiran ini jauh lebih menarik. Rowan kemudian mengambil 2 botol pil dari tasnya. Satu berisi hanya 1 pil hitam dan ungu, sementara yang lain memiliki 3 pil putih. Baiklah, telan yang hitam. Pria itu tidak berani melawan perintah Rowan. Begitu dia meminum pil hitam dan ungu, pil itu larut dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera, dia merasakan rasa sakit yang mengerikan. Rowan kemudian mengeluarkan pil putih dan membuatnya menelannya. Baru setelah itu sebagian rasa sakitnya hilang. Namun, dia masih bisa merasakannya. Baiklah, saya kira itu cukup jelas. Saya memberi Anda racun, dan pil putih ada di sana untuk mencegahnya membunuh Anda. Namun, itu bukan penawarnya. Anda memiliki 2 pil putih lagi di dalam botol ini. Efeknya bertahan selama suatu hari. Setelah itu, rasa sakitnya akan kembali, dan racunnya akan membunuhmu tidak lama kemudian.
Selama kamu cepat, itu akan cukup waktu bagimu untuk kehabisan Profound Abyss. Ini bukan racun yang sulit untuk dilawan, eliminasi. Minta saja salah satu tetua Naschen Soul Anda untuk menggunakan energi spiritualnya untuk mengusirnya dari tubuh Anda. Dengan kekuatan mereka, tidak perlu lebih dari beberapa jam untuk berhasil. Baiklah, pergilah. Pria itu tidak percaya bahwa dia selamat begitu saja. Namun, dia tidak berani mengabaikan kata-kata Roan. Dia segera mengumpulkan energi spiritualnya dan berlari ke arah pintu masuk abis mendalam. Adapun mencoba menemukan Valeu untuk memberitahu dia berita itu. Persetan itu, semua temannya meninggal karena dia sejak awal. Pil racun yang dibuat Roan ini bukan untuk tujuan ini tetapi untuk mengancam dan memaksa orang lain untuk mengajukan tawarannya jika perlu. Namun, karena Malaka tidak suka membunuh orang yang menyerah, dia memutuskan untuk menggunakan cara ini. Itu adalah sesuatu yang sangat naif di matanya. Tetap saja, dia memutuskan untuk melakukan seperti yang diminta Malaka beberapa kali terakhir. Ada alasan untuk itu, tentu saja. Fakta bahwa Malaka setidaknya bersedia membunuh selama panasnya pertempuran sudah merupakan kemajuan yang signifikan. Ini hanya caranya sendiri untuk menghadiahinya. Selain itu, dia tidak merasakan bahaya dari orang-orang yang dia lepaskan karena dia tahu mereka tidak akan cukup bodoh untuk memperingatkan Valeu. Mereka pasti akan memprioritaskan hidup mereka sendiri dan keluar dari abis mendalam terlebih dahulu. Baiklah, senang. Ayo pergi. Malaka menunjukkan senyum seterang matahari saat dia mengangguk. Namun, tepat ketika kelompok Rean hendak memasuki gua, cahaya biru mulai berdenyut di dada Roan. Jelas, itu menarik perhatian semua orang. Itu liontin Kalina. Bab 252 Sinyal Distres. Roan mengeluarkan liontin dari jubahnya sehingga mereka semua bisa melihatnya. Malaka, apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Malaka menggelengkan kepalanya sebagai jawaban saat dia menjawab. Kalina tidak mengatakan apa-apa tentang kemampuan ini. Rean merenung sedikit ketika dia memikirkan kemungkinan. Dia kemudian fokus pada alam dimensi permata jiwa. Sister Orb, saya percaya ada arai tertutup di dalam benda ini yang sepertinya menggunakan bahan liontin. Bisakah Anda menganalisisnya? Sepertinya memang ada satu. Formasi di dalamnya cukup tinggi. Tapi kalau hanya untuk mencari kegunaannya, saya tidak perlu lama-lama. Adapun cara mengoperasikannya, itu akan memakan waktu lebih lama. Rean mengangguk. Baru sekarang ketika itu menunjukkan reaksi ini, dia memperhatikan bahwa itu mungkin memiliki arai tertutup di dalamnya. Roan juga mendengar kata-kata Rean dan Sister Orb, jadi dia menunggu juga. Tentu saja Malaka tidak mengetahuinya. Roan, cahaya liontin tampaknya bersinar ke arah itu, bukan? Rean dan Roan tercengang sejenak. Sejauh yang mereka bisa lihat, cahaya di liontin itu tampak cukup seragam. Saat itulah mereka memahami masalah ini. Itu pada dasarnya dari posisi mereka melihat liontin itu. Mereka dengan cepat pindah ke sisi Malaka, dan tentu saja, cahaya biru tampaknya hanya sedikit lebih condong ke arah tertentu. Jadi, apakah ini semacam pelacak? Apa itu pelacak? Rean tersenyum pada Malaka dan menjelaskan. Sederhananya, itu digunakan untuk menemukan lokasi hal-hal lain. Malaka mengangguk ketika dia melihatnya. Bisakah kita pergi melihatnya? Tunggu sebentar, aku hanya memeriksa sesuatu. Beberapa menit kemudian, Rean mendapat jawabannya. Ya, ini memang pelacak. Tidak, untuk lebih spesifiknya, ini adalah sinyal mara bahaya Sealet Arai. Liontin ini kemungkinan besar adalah salah satu dari sepasang. Jika pemilik salah satu dari keduanya dalam bahaya, liontin akan aktif. Namun, ada batasan jangkauan. Jika dua bagian lebih dari 200 km jauhnya, liontin tidak akan bereaksi. Saya tidak akan mencoba mengendalikan arai tertutup ini karena akan memakan waktu terlalu lama. Mengetahui penggunaannya sudah cukup. Rean dan Roan mengangguk. Itu memang lebih dari cukup untuk apa yang mereka butuhkan. Rean kemudian menjelaskan kepada Malaka apa yang dia temukan tentang liontin itu. Jadi, Kalina dalam bahaya. Kalau begitu kita harus membantunya. Roan masih menunjukkan ekspresi bingung sebagai tanggapan. Itu tidak masuk akal. Mengapa Kalina memberikan liontin ini kepada Malaka jika dia membutuhkan bantuan? Akan jauh lebih baik untuk memberikannya kepada beberapa kelompok lain dengan pembudidaya tingkat tinggi. Dia tidak tahu tentang Tuve dan Weren. Bahkan jika dia melakukannya,
tidak ada kekurangan kelompok yang jauh lebih kuat, yang dengan senang hati akan mengambil pekerjaan, melindungi darah kekaisaran, untuknya. Rowan tertawa setelah mendengar itu. Hahaha, itulah yang terjadi jika kamu tidak punya teman, idiot. Kamu bahkan tidak bisa mengerti logika sederhana seperti itu. Rowan menyipitkan matanya. Tepat ketika dia akan bertanya kepada Ryan apa yang dia bicarakan, dia memperhatikan bahwa ekspresi Malaka berubah lembut. Dari kelihatannya, Malaka juga mengerti mengapa dia diberi liontin itu. Apa yang kamu bicarakan? Ryan menghela nafas dan kemudian menjelaskan. Bukankah itu sudah jelas? Pertama-tama, Kalina tidak memberitahu Malaka tentang apa liontin ini. Malaka mengangguk sambil menyentuh liontin itu sambil tersenyum. Kalina tidak mengharapkanku untuk menyelamatkannya. Itu sebaliknya. Dia memberiku liontin untuk membantuku jika aku dalam bahaya. Dia malah ingin membantuku. Itu sebabnya dia tidak memberitahu apa kemampuan liontin itu. Rowan menyipitkan matanya. Lalu kenapa tidak aktif ketika Malaka hampir membunuh jarak 200 km. Malaka kemudian menatap Ryan dan Rowan dengan ekspresi memohon, hampir menangis. Rowan. Ryan menghela nafas sambil mengangkat bahu dan menatap Rowan. Tidak perlu bertanya kepada Kentucky karena itu hanya akan mengikuti mereka kemanapun. Rowan, tentu saja, sangat memahami keduanya. Apa, gadis itu memiliki 3 pembudidaya realem formasi inti puncak yang melindunginya. Apa menurutmu kita akan mampu menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan? Selain itu, sesuatu yang bisa membuat gadis itu dalam bahaya kemungkinan besar sudah membunuh semua orang. Juga, kita sudah menghabiskan beberapa menit di sini. Buang-buang waktu. Malaka meraih tangannya dan bersikeras. Tetapi tetap saja. Ryan menepuk kepala Malaka saat dia juga bertanya pada Rowan. Oh, ayolah. Bukankah kamu ingin kami berlatih dalam situasi hidup dan mati? Ini hanya kesempatan lain. Juga, tidak ada yang buruk untuk mendapatkan bantuan dari garis keturunan kekaisaran jika dia masih hidup. Ekspresi Rowan menjadi lebih gelap dan lebih gelap sampai akhirnya. Baik, bagaimanapun juga, dia berencana untuk membantu Malaka. Itu akan meninggalkan rasa tidak enak jika kita tidak melakukan hal yang sama. Namun, jangan terlalu berharap. Malaka tersenyum cerah setelah mendengar itu. Terima kasih, Rowan. Rowan hanya mengangguk dengan wajah dinginnya dan menuangkan rasa spiritualnya ke dalam liontin. Menurut Sister Orb, cara menggunakannya adalah dengan menggunakan sense spiritual seseorang untuk merasakan lokasinya, dan bukan cahaya biru itu sendiri. Kecepatan penuh di depan, ayo pergi. Ternyata rombongan Ryan tidak memasuki gua yang ada di depan mereka melainkan bergerak ke arah lain. Hanya berjarak 4 km lagi, mereka menemukan pintu masuk gua pembusukan lainnya dan bergegas masuk. Mereka juga memperhatikan hal lain. Konsentrasi energi pembusukan mulai meningkat bahkan lebih. Tanda pisah. Kembali ke masa lalu, kelompok Kalina sudah berada di dalam gua pembusukan. Seperti yang dikatakan laporan, kabut yang membusuk ini jauh lebih menyebalkan setelah kita masuk. Selain Valeu, Kalina memiliki 2 pelindung lagi, seorang pria dan seorang wanita. Laki-laki itu bernama Silo Laville sedangkan yang perempuan bernama Erna Taran. Seperti yang disebutkan Rowan, mereka berdua berada di puncak alam formasi inti, sama seperti Valeu. Seseorang tidak perlu menjadi jenius untuk memahami bahwa mereka juga bagian dari klan bawahan keluarga kekaisaran. Putri, pastikan untuk menjaga penghalang energi spiritual Anda sepanjang waktu. Jika Anda melihat bahwa Anda tidak dapat menahan lagi, ambil salah satu pil energi anti pembusukan. Tidak perlu khawatir, ini belum cukup untuk memaksa tanganku. Sementara mereka bergerak lebih jauh di dalam gua, Kalina mengeluarkan liontin biru dari dadanya dan melihatnya. Yang ini identik dengan yang dimiliki Malaka. Melihat itu tidak bereaksi, Kalina menghela nafas. Liontin yang tidak menunjukkan respon berarti Malaka tidak dalam bahaya. Namun, dia juga tahu tentang batas jangkauan liontin, jadi mungkin saja karena dia terlalu jauh dari Malaka. Putri, apakah ada yang salah? Kalina memandang Erna dan menggelengkan kepalanya. Tidak, semuanya baik-baik saja. Valeu, di sisi lain, tahu betul mengapa dia melihat liontin biru. Dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa Kalina telah memberikan liontin lainnya kepada Malaka. Namun, dia tidak memberitahu Kalina atau Erna dan Silo. Pada titik tertentu, Valeu mengeluarkan slip batu giok dan meletakkannya di dahinya.
Setelah itu, dia memberitahu yang lain. Sisi kanan di divisi gua berikutnya. Keluarga kekaisaran benar-benar tahu abis mendalam lebih baik daripada siapapun. Peta mereka sangat lengkap, memberi mereka keuntungan besar. Hanya sedikit yang telah memetakan tempat ini dan juga mereka. Tentu saja, tidak ada yang mengeluh tentang itu. Bagaimanapun, tempat ini disiapkan oleh keluarga kekaisaran sendiri. Jika mereka mau, mereka bisa saja menutupnya untuk penggunaan pribadi mereka, tetapi mereka tidak melakukannya. Karena itu, semua orang sudah senang bisa berpartisipasi. Selain itu, mereka bisa menggambar peta mereka sendiri saat mereka melakukannya. Erna, Silo, dan Kalina juga memiliki peta yang sama, tentu saja. Valeu kemudian berhenti sejenak dan melihat ke pintu masuk lainnya. Silo memperhatikan itu, tentu saja. Ada apa? Apakah Anda menemukan sesuatu yang salah? Valeu menyipitkan matanya sebelum berkata. Kurasa aku mendengar sesuatu, kalian bertiga pergi dulu sementara aku pergi melihat ke jalan lain ini. Aku tidak ingin kita disergap dari belakang. Erna dan Silo tidak punya alasan untuk meragukannya, jadi mereka hanya mengangguk dan maju bersama Kalina. Lagi pula, mereka sudah merencanakan rute mereka, jadi Valeu tidak akan tersesat. Valeu melihat mereka bertiga menghilang dalam kabut beberapa meter jauhnya. Konsentrasi energi pembusukan begitu tinggi sehingga jarak pandang dengan mata telanjang tidak sejauh 10 meter. Jelas, sense spiritual seseorang menjadi lebih terpengaruh di sini. Bahkan dengan kultivasi realem formasi inti puncaknya, sense spiritual Valeu juga tidak bisa melewati 50 meter. Tetap saja, dia sepertinya tidak peduli. Saat itulah dia mengambil slip batu giok lain dari tasnya dan tersenyum. Itu juga sebuah peta. Namun, yang ini berbeda dari kelompok Kalina. Dia memeriksa isi peta dan mengangguk. Segera setelah itu, dia mengambil barang lain dari tasnya yang tampak seperti batu hitam. Itu memiliki energi yang sama dengan kabut yang membusuk, tetapi beberapa kali lebih kuat. Asteris menabrak asteris. Valeu kemudian menghancurkannya dengan tangannya, yang melepaskan energi itu dalam bentuk kabut. Namun, itu putih. Menggunakan energi spiritualnya, Valeu membuat kabut putih memasuki jalan yang dilalui Kalina dan yang lainnya. Maaf, Putri. Begitulah keadaannya. Bab 253 keluar. Kembali ke sisi Kalina, kelompoknya terus bergerak maju sambil menjaga sense spiritual mereka menyebar di sekitar mereka. Pada titik tertentu, Silo melihat ke belakang sambil menyipitkan matanya. Kenapa Valeu lama sekali? Erna dan Kalina juga berhenti. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Seharusnya tidak begitu. Dengan kekuatan Valeu, bahkan jika seekor Demon Beast tahap 4 muncul, dia seharusnya bisa melarikan diri. Tidak banyak Demon Beast di Profound Abyss yang bisa menahan kita. Kalau begitu, haruskah kita kembali untuk memeriksanya? Erna dan Silo merenung sebentar, tapi saat mereka hendak bergerak, mereka mendengar suara keras datang dari depan. Asteris mengaum. Asteris. Tiba-tiba, binatang iblis yang membusuk keluar dari kabut di depan. Itu terlihat memiliki bentuk manusia, tapi itu terbuat dari kabut yang membusuk. Itu belum semuanya. Begitu muncul, beberapa orang lain dari jenis yang sama mulai keluar dari dinding gua juga. Begitu Erna melihat mereka, wajahnya memucat. Pelahap yang membusuk. Mustahil. Jalan ini seharusnya tidak memiliki hal seperti itu. Setiap Decaying Devourer berada di level tahap 3, dan tidak hanya ada beberapa dari mereka. Ekspresi Silo juga menjadi gelap saat dia berteriak. Erna, bantu aku membuka jalan bagi kita untuk mundur. Kita harus membawa putri keluar dengan segala cara. Decaying Devourers adalah sejenis binatang iblis yang mengambil bentuk yang sama dengan manusia. Hal terburuk tentang mereka adalah mereka selalu bergerak dalam kelompok besar dan tahu bagaimana menyerang bersama. Mereka bisa dikatakan sebagai salah satu binatang iblis paling berbahaya di seluruh abis yang mendalam. Setiap kelompok kultivator akan berusaha menghindari mereka dengan segala cara. Kalina menjadi gugup saat dia mendekati Erna dan Silo. Dia bisa memegang satu atau dua dari mereka, tapi jelas tidak begitu banyak. Erna dan Silo jelas lebih kuat dari Kalina saat ini, tetapi bahkan mereka memiliki ekspresi masam. Angin tornado penghakiman. 1000 ular air. Tornado bermanifestasi di sekitar Silo, Erna, dan Kalina saat ular air Erna menyerang pelahap yang membusuk di luar. Namun, skill 1000 ular air tidak memiliki kekuatan serangan sebanyak itu.
Yang bisa dilakukannya hanyalah memaksa para pemakan itu mundur sedikit. Terobosan. Erna dan Silo kemudian meraih lengan Kalina dan menembak ke depan sambil dilindungi oleh skill Wind Judgment. Namun, mereka terlalu meremehkan The Chaying Devourers. Karena efek yang dibawa oleh Surge, semua binatang iblis yang membusuk terpengaruh olehnya. Tidak hanya mereka menjadi lebih kuat, tetapi kecerdasan mereka juga menjadi lebih baik. Mereka tidak dalam keadaan mengamuk terus-menerus, seperti yang disebutkan Rowan di masa lalu. Asteris mengaum. Asteris. Tiba-tiba, raungan yang lebih kuat datang dari belakang gua. Silo dan Erna langsung merasa putus asa setelah mendengar itu. Ini adalah Devourer yang membusuk tahap 4. Apa yang terjadi di sini? Bahkan jika kita memasuki wilayah The Chaying Devourers, seharusnya tidak ada begitu banyak dari mereka. Apalagi pemimpin yang selalu bersembunyi. Setelah mendengar auman pemimpinnya, para pelahap itu sepertinya mengerti bahwa kelompok Kalina berusaha melarikan diri, jadi semakin banyak dari mereka yang muncul ke arah pintu keluar. Satu demi satu, mereka melemparkan diri mereka melawan angin tornado penghakiman. Angin tornado mencoba menahan para Devourer di luar, tetapi beberapa dari mereka terus melewatinya. Silo, tetap aktifkan Wind Judgment Tornado. Aku akan menyingkirkan The Chaying Devourer yang melewatinya. Silo tersenyum pahit. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Keterampilan ini menghabiskan energi spiritual dalam jumlah yang mengerikan. Berhenti mengeluh, dan lakukan saja. Selama kita melarikan diri dari wilayah mereka, kamu akan memiliki lebih dari cukup waktu untuk pulih. Apa gunanya menghemat energi dan mati di sini? Kalina juga tidak tinggal diam. Aku juga akan membantu. Aku tidak sekuat kalian berdua, tapi setidaknya aku bisa menahan satu atau dua dari mereka saat kita melarikan diri. Itu masih lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Tetapi, Erna dan Silo ingin menghentikan Kalina dari melakukannya, tapi Kalina tidak memberi mereka kesempatan. Diam, kita membutuhkan semua kekuatan yang kita bisa saat ini. Pemimpin Devourer yang membusuk akan datang untuk kita dari belakang. Jika dia mengejar, kita selesai. Mengerti. Erna dan Silo mengertakkan gigi dan mengangguk. Baiklah, Putri. Tolong bantu kami. Kalina tersenyum setelah mendengar itu. Pastinya. Erna kemudian beralih ke ofensif. Petir mulai menyambar tubuhnya saat dia memanggil keterampilan airnya. Benar saja, anggota klan bawahan akan dapat menggunakan dua elemen bersama-sama. Naga guntur air. Berbeda dari ular air kecil sebelumnya, naga guntur air sangat besar. Tentu saja, tidak ada 1000 dari mereka, hanya 3. Tetap saja, kekuatan serangan mereka bukanlah lelucon. Mereka berlari di dalam tornado penghakiman angin, menyerang semua Devourer yang membusuk yang melewati perlindungan Silo. Erna bukanlah pengguna senjata. Sebaliknya, dia fokus pada keterampilan energi spiritual saja. Bahkan, Kalina melakukan hal yang sama. Kalina juga melakukan apa yang dia bisa. Kompresi air. Ledakan air terkompresi. Kombinasi yang sangat sederhana, untuk sedikitnya. Mengompresi air dengan energi spiritual seseorang dengan bantuan kontrol elemen air mereka. Namun, meskipun kombinasinya sederhana, meremasnya dengan kekuatan yang cukup adalah cerita lain. Berkat energi yin yang terkumpul di tubuhnya, dia dapat mencapai tahap ini saat masih berada di alam pendirian yayasan. Bola-bola air melesat ke arah The Chaying Devourers yang melewati Water Thunder Dragon milik Erna. Para pemakan tidak mencoba untuk menghindarinya, jadi ketika bola air menyentuh mereka, air yang terkompresi mengembang dengan cepat seperti ledakan. Asteris ledakan, 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 asteris. Itu semua adalah Devourers pembusukan tahap 3, sementara Kalina masih di yayasan pendirian. Meskipun dia memiliki kekuatan tempur di level tahap awal formasi inti, dia masih kekurangan kekuatan serangan. Karena itu, tidak banyak kerusakan pada mereka. Namun, itu bukan tujuan Kalina. Niatnya cukup lugas, yaitu untuk membuang para pelahap yang membusuk itu dari angin tornado penghakiman. Ledakan air terkompresi kebetulan sempurna untuk itu. Sayangnya, upaya Erna dan Kalina masih belum cukup. Ada terlalu banyak The Chaying Devourers. Persetan, ayo lakukan ini. Kalian berdua, gunakan elemen airmu untuk melindungi dirimu sendiri. Silo menyadari bahwa Wind Judgment Tornado miliknya tidak mampu menahan cukup banyak The Chaying Devourer di luar, jadi dia memutuskan untuk keluar semua. Suhu di sekitarnya segera mulai naik ke derajat yang menakutkan.
Kalina dan Erna segera menyadari apa yang akan dia lakukan, dan lapisan air muncul di sekitar tubuh mereka. Tornado penghakiman neraka. Angin tornado Silo berubah menjadi api yang sangat besar. Benar saja, Silo juga anggota klan bawahan di bawah keluarga kekaisaran, jadi menggunakan dua elemen adalah sesuatu yang bisa dia lakukan. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan dipilih menjadi salah satu pelindung Kalina. Tornado penghakiman angin miliknya sudah mampu menimbulkan kerusakan pada mereka yang mencoba memaksa masuk, apalagi sekarang. Dengan itu, jumlah The Chaying Devourer yang bisa melewati penghalangnya turun setengahnya. Belum lagi mereka sudah tiba di dalam keadaan menyesal setelah bentrok dengan Fire Tornado. Tentu saja, pengeluaran energi spiritual Silo semakin meningkat. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia akan memiliki cukup uang untuk mencapai akhir. Terus lari. Sial, di mana Valeu? Kenapa dia belum juga datang membantu kita? Dia mungkin juga telah ditangkap oleh para pelahap yang membusuk. Lupakan dia untuk saat ini. Fokuslah untuk mengendalikan tornado penghakiman nerakamu. Kita bisa mengajukan pertanyaan nanti. Silo dan Erna salah tentang satu hal. Tempat di mana mereka berada saat ini sebenarnya adalah wilayah The Chaying Devourers. Hanya saja jade slip yang berisi peta yang mereka miliki itu palsu. Itu hanya membimbing mereka langsung ke dalam mulut binatang itu. Seperti yang bisa dibayangkan, ini juga bagian dari Valeu dan siapapun yang berada di balik rencana tindakannya. Itu belum semuanya. Kabut putih yang digunakan Valeu itu bertindak sebagai pemikat bagi binatang-binatang iblis yang membusuk. Itu akan bercampur dengan kabut yang membusuk di sekitarnya, menarik semua binatang iblis yang membusuk beberapa kilometer di sekitarnya. Itu sebabnya bahkan pemimpin Devourer yang membusuk muncul. Mereka menjadi gila karena efek kabut putih. Valeu masih di tempat yang sama sejak dia berpisah dari grup. Dia tetap di posisi itu karena dia tahu bahwa ini adalah batas wilayah The Chaying Devourers. Mereka pasti tidak akan melewati batas ini karena kabut membusuk di luar tidak cukup bagi mereka untuk mempertahankan wujud mereka. Binatang iblis yang membusuk agak berbeda satu sama lain. Beberapa membutuhkan energi kabut yang membusuk dalam jumlah besar karena seluruh tubuh mereka terbuat dari selain inti. Binatang iblis pembusukan lainnya berbeda, seperti golem pembusukan. Mereka dapat menggunakan energi kabut yang membusuk dan batu kotoran yang terkontaminasi di tanah untuk membentuk tubuh mereka, mengurangi jumlah energi yang diperlukan. The Chaying Devourers adalah salah satu dari sedikit The Chaying Demon Beast dengan tubuh yang seluruhnya terbuat dari The Chaying Fog, jadi mereka membutuhkan banyak. Valeu bisa mendengar suara ledakan di kejauhan, dengan cepat mendekati posisinya. Seperti yang diharapkan, Silo dan Erna masih berjalan kembali. Kemungkinan besar, Kalina juga bersama mereka. Namun, saya bertanya-tanya seberapa banyak usaha yang mereka lakukan untuk membawa kembali putri kecil. Valeu dengan dingin tersenyum saat dia menghilang dalam kabut gelap. Bab 254 Gaya Kematian, bentuk energi pertama. Asteris boom, boom, boom. Asteris. Asteris SSSTTT asteris. Sedikit lagi, kita hampir habis. Devourer yang membusuk tidak bisa mempertahankan bentuknya jika konsentrasi kabut membusuk berkurang. Asteris arc, asteris. Silo dan Kalina memucat saat mereka melihat ke arah Erna. Baru saja, dia dipukul oleh salah satu Devourer yang membusuk. Mereka bahkan bisa melihat kabut membusuk memasuki tubuhnya melalui luka. Namun, Erna mengertakkan gigi dan menekan ke depan. Aku baik-baik saja. Pergi. Jangan berhenti. Silo dan Kalina mengangguk sambil terus berlari dan menggunakan skill mereka. Akhirnya, The Chaying Devourers berhenti di jalur mereka dan melihat ketiganya pergi. Kami keluar. Tornado penghakiman neraka Silo hanya memiliki sekitar 1/10 dari ukuran awalnya. 2 dari 3 naga petir air Erna telah menghilang juga. Dia hampir tidak bisa mempertahankan bentuk yang terakhir. Namun, Kalina sedikit lebih baik. Erna dan Silo masih memprioritaskan melindunginya daripada diri mereka sendiri. Kalina tahu bahwa mencoba menghentikan mereka akan sia-sia, jadi dia hanya bisa membantu sebanyak mungkin. Karena itu, dia masih memiliki beberapa energi spiritual yang tersisa. Akhirnya, skill Erna dan Silo menghilang saat mereka jatuh ke tanah, terengah-engah. Namun, Erna memuntahkan darah gelap dan jatuh ke lantai. Kalina segera mendekatinya dan melihat lukanya. Dia kemudian mengambil salah satu pil kabut anti pelapuknya sendiri dan memberi makan Erna.
Segera setelah itu, dia menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk membuat penghalang di sekitar Erna selain dirinya sendiri. Silo ingin membantu, tetapi dia hampir kehabisan tenaga. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendekati kedua gadis itu dan duduk di samping mereka sambil menggunakan sedikit energi. Dia masih harus menahan penghalang energi spiritualnya. Akhirnya, energi gelap di dalam tubuh Erna mulai meninggalkan tubuhnya, sangat melegakan Kalina. Untungnya, alkemis keluarga kekaisaran adalah yang terbaik yang bisa kita temukan di kekaisaran. Pil mereka jauh lebih manjur daripada yang biasa. Silo juga menghela nafas lega setelah melihat itu. Erna tidak pingsan. Terima kasih batuk, putri. Dia kemudian mencoba untuk duduk sekali lagi. Jangan terlalu memaksakan diri. Lukamu bukan lelucon. Erna menggelengkan kepalanya saat dia juga duduk di samping Silo, yang mulai memulihkan energinya dengan Spirit Stone. Aku baik-baik saja. Pil itu sudah cukup untuk menghentikan kabut pembusukan memasuki tubuhku dan mulai mengusir energi di dalam. Aku sudah bisa mulai pulih. Kalina masih agak khawatir, tetapi dia mengangguk dan duduk untuk pulih juga. Tiba-tiba, Silo dan Erna membuka mata mereka secara bersamaan dan melihat ke sisi lain. Baru saja, seseorang telah memasuki sense spiritual mereka. Namun, mereka santai setelahnya. Saat itulah Valeu muncul dari tengah kabut. Jubahnya compang camping, rambutnya acak-acakan, dan ada beberapa tanda darah di mana-mana. Dia berjalan sambil memegang salah satu tangannya. Sepertinya dia baru saja kembali dari perang. Silo menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Seperti yang kuduga, kamu juga ditangkap oleh para Decaying Devourer itu. Jangan meminta bantuan karena kita juga hampir mati di sini." Valeu tersenyum pahit ketika dia mendekati kelompok mereka. "Sepertinya perjalananmu juga tidak begitu bagus. Seperti yang kamu katakan, aku menemui banyak Decaying Devourer setelah aku memasuki jalan lain. Apa yang terjadi di sini? Apakah mereka memindahkan wilayah mereka?" Erna dan Silo tidak curiga. Lagi pula, mereka memiliki peta yang sama dengan Valeu. Tentu saja, Kalina juga tidak. Kami tidak tahu. Kami hampir mati di dalam. Kalina mengangguk sebagai jawaban. Mungkin ada hubungannya dengan Surge. Kami sudah diberitahu bahwa itu pasti akan datang saat persidangan sedang berlangsung. Silo, Erna, dan Valeu mengangguk. Valeu akhirnya tiba di sisi mereka ketika tiba-tiba, dia menghunus pedangnya dalam sekejap. Asteris berbalik. Asteris. Erna dan Silo bahkan tidak tahu apa yang menimpa mereka sebelum kepala mereka terlempar. Dalam keadaan normal, mereka akan cukup perhatian dan mencoba untuk bereaksi. Mereka bahkan akan memiliki peluang bagus untuk lolos dari serangan diam-diam. Namun, mereka berada pada kondisi terlemah mereka saat ini, sementara Valeu sebenarnya baik-baik saja. Luka-luka di tubuhnya tidak lebih dari sekadar kepura-puraan. Kalina tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Begitu Valeu memotong kepala Erna dan Silo, dia berbalik ke arahnya, mengarahkan pedangnya ke lehernya juga. Tetapi pada saat inilah upaya Erna dan Silo untuk melindunginya membuahkan hasil. Dia masih memiliki sekitar setengah dari energi spiritual yang tersisa, dan dia juga tidak mengalami luka parah. Itu memberinya cukup waktu untuk bereaksi dan melompat mundur secepat yang dia bisa. Asteris berbalik. Asteris. Sedikit darah keluar dari leher Kalina. Melihat itu, Valeu tersenyum saat ekspresi Kalina berubah menjadi ketakutan. Bingkai air. Dinding air segera muncul di antara Valeu dan dia, menghalangi jalannya. Namun, Valeu hanya mendengus saat dia mengiriminya pesan spiritual sense. "Putri, kamu sangat berbakat. Sayangnya untukmu, kamu masih terlalu muda." Kilat petir. Pedang Valeu mulai menghunus elemen petir saat dia menggunakannya untuk menembus water frame. Asteris pertengkaran. Asteris. Asteris guyuran. Asteris. Benar saja, kerangka air Kalina tidak mampu menahan serangan pedang Valeu bahkan untuk sedetik pun. Namun, begitu Valeu melewati dinding water frame, dia melihat beberapa pecahan cahaya biru di jalan. Kotoran. Asteris ledakan. 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 Asteris. Masing-masing dari mereka meledak dengan kekuatan energi Yin Kalina, membekukan lingkungan secara instan. Ini adalah salah satu kartu trufnya yang bisa memberikan banyak kerusakan bahkan terhadap seseorang di alam formasi inti. Namun,
Itu memaksa Kalina kehilangan banyak energi yin yang telah dia kumpulkan setelah sekian lama. Dia tidak akan bisa melakukannya lagi dalam waktu dekat. Sayangnya, perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Tidak hanya Valeu yang berada di puncak alam formasi inti, tetapi dia juga bisa melawan rata-rata pembudidaya inti dan penggabungan jiwa dengan kekuatannya. Berkat itu, Valeu masih bisa menciptakan penghalang elemen petir di depan dirinya yang memblokir sebagian besar serangan Kalina. Sayangnya untuk dia, itu mengirimnya terbang kembali. Di sisi lain, itu memberi cukup waktu bagi Kalina untuk kabur. Dia tahu dia bukan tandingan Valeu, jadi dia harus segera kabur. Hahaha, putri, itu kejutan yang cukup menyenangkan. Jika Anda berada di alam formasi inti, Anda mungkin telah menyebabkan beberapa kerusakan serius pada saya. Sayangnya, bukan itu masalahnya. Hati Kalina menjadi dingin saat dia menerima pesan sense spiritual itu. Karena dia bisa mendengarnya, itu berarti dia masih berada di dalam jangkauan rasa spiritual Valeu. Mengapa kau melakukan ini? Valeu mendengus setelah mendengar pertanyaan itu. Tepat setelah itu, kilatan petir muncul di sisi Kalina, membuat wajahnya menjadi pucat. Namun, saat kilatan itu muncul, beberapa es air turun ke atasnya. Valeu mengira dia telah mengejutkannya, tetapi dia masih menyiapkan jebakan untuknya dalam situasi itu. Valeu kemudian mengubah arah serangannya, mengenai Water Ichichel satu demi satu. Asteris bang, 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 asteris. Tentu saja, dia tidak membiarkan Kalina meninggalkan jangkauan sense spiritualnya. Detik berikutnya, tubuh Valeu berkelebat, meninggalkan posisinya sekali lagi. Di tempat dia baru saja berada, bola air yang sangat besar muncul. Penjara air. Kalina tidak berharap untuk menahan Valeu di dalamnya untuk memulai. Dia hanya membutuhkan cukup waktu untuk melarikan diri dari tempat ini. Penjara air itu adalah rencana yang dia buat, menggunakan Water Ichichles sebagai pengalih perhatian. Selama dia mengunci Valeu di dalam, bahkan jika kultivasinya adalah seluruh alam di atasnya, dia masih akan mendapatkan beberapa detik. Itu sudah cukup baginya untuk meninggalkan jangkauan sense spiritualnya setelah mempertimbangkan betapa terbatasnya itu di abis yang mendalam. Sial baginya, Valeu bukanlah seorang pembudidaya pabrik. Dia adalah bagian dari klan bawahan di bawah pemerintahan keluarga kekaisaran. Dari saat dia memblokir Water Ichichles, dia sudah memikirkan kemungkinan Kalina mencoba sesuatu yang lain. Dia dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya dan menggunakan kesempatan bahwa Kalina dikejutkan oleh petualangannya untuk memberikan serangan fatal. Sayangnya, pada saat inilah bumi mulai bergetar. Saat Valeu hendak mencapai Kalina, gelombang besar energi pembusukan datang dari dalam gua pembusukan. Apa? Asteris Sua, asteris. Kalina dan Valeu terkena gelombang kabut pembusukan itu secara bersamaan, yang membuat mereka terbang ke arah yang berbeda. Surge. Memang, surge baru saja dimulai. Dan dengan itu, konsentrasi energi pembusukan di seluruh abis mendalam mulai meningkat tanpa henti. Tapi itu belum semuanya. Itu juga berarti binatang iblis pembusuk yang tidak bisa meninggalkan gua sebelum sekarang bisa melakukannya. Kalina mengabaikan pemikiran itu. Dia segera memulihkan keseimbangannya dan menggunakan aliran energi pembusukan untuk bergegas keluar. Putri, bukan hanya kamu yang bisa menggunakan gelombang surge, tahu. Jantung Kalina hampir berhenti. Dia yakin dia melihat Valeu tersapu ke arah lain. Bagaimana dia muncul di sampingnya secepat ini? Tentu saja, Valeu tidak akan memberinya waktu untuk menemukan jawabannya. Tebasan Dewa Guntur. Sampai jumpa, Putri. Namun, tepat saat serangan itu akan terhubung, Kalina mendengar pesan sense spiritual lainnya. Turun. Kalina bahkan tidak bisa memproses suara siapa itu sebelum tubuhnya bertindak secara otomatis, menjatuhkan dirinya ke tanah. Dia hanya punya waktu untuk melihat dua kilatan cahaya gelap dan putih melintas di atas kepalanya. Gaya hidup, bentuk pertama, peningkatan. Gaya kematian, bentuk pertama, penusuk stelar. Asteris dentang. Asteris. Apa? Siapa lagi selain Ryan dan Rowan? Valeu terkejut saat dua sinar cahaya itu mengenai tebasan dewa petirnya. Sayangnya, Ryan dan Rowan masih beberapa meter di depan, sementara Valeu tepat di samping Kalina. Tidak hanya itu, Stellar Piercer kehilangan kekuatannya semakin jauh. Meskipun Ryan dan Rowan menggunakannya bersama untuk menghentikan tebasan dewa petir, mereka hanya bisa memperlambatnya sedikit.
Sudah terlambat, anak nakal. Mati. Namun, momen kecil itulah yang dibutuhkan Roan. Roan mengulurkan tangannya yang bebas ke depan saat elemen gelap berkumpul di sekitarnya. Entah dari mana, beberapa bayangan yang tampak seperti tali gelap, atau mungkin tanaman merambat, muncul di sekitar tubuh Kalina. Sebelum Valeu bahkan bisa bereaksi terhadap pemandangan itu, tali menarik Kalina, mengirimnya terbang ke arah Roan. Ah! Kalina berteriak saat tubuhnya diseret dengan kecepatan yang menakutkan. Asteris gedebuk. Asteris. Saat itulah dia merasakan tubuhnya berhenti karena dicengkeram oleh sesuatu. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berada dalam pelukan Roan. Gaya kematian, bentuk energi pertama, ikatan bayangan. Bab 255 Bantuan tepat waktu. Valeu dan Kalina tidak menyadarinya, tetapi liontin biru di dalam pakaian Kalina berdenyut dengan cahaya biru redup saat ini. Saat itu, arai tertutup liontin biru Kalina menyadari bahwa dia dalam bahaya, jadi segera diaktifkan. Ini terjadi ketika Kalina, Erna, dan Silo baru saja dikelilingi oleh The Chaying Devourers. Kelompok Reans telah mengambil beberapa menit sebelum mereka mulai bergerak. Namun, Kalina dan pelindungnya juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menerobos pengepungan The Chaying Devourers. Mereka juga menggunakan beberapa menit lagi sebelum Valeu memotong kepala Erna dan Silo. Last but not least, perjuangan Kalina sendiri dan awal surge yang tiba-tiba telah memberinya cukup waktu bagi kelompok Rean untuk tiba di tempat kejadian. Sekarang, Kalina diselamatkan di saat-saat terakhir oleh keterampilan pertama Roan yang tidak berhubungan dengan senjata, Sadobin. Kalina hanya bisa sedikit tersipu ketika dia melihat mata dingin Roan hanya beberapa sentimeter di depan wajahnya. Bukankah ini salah satu situasi di mana sang pahlawan menyelamatkan sang putri dalam kesulitan? Sial baginya, Roan menghancurkan mimpi wanita muda itu di detik berikutnya. Berat, turun. Benar saja, Roan sudah membebaskannya. Kalina yang masih terjerat di sekelilingnya seperti gurita, tidak melepaskannya. Ah! Wajahnya semakin merah saat dia segera melepaskan Roan. Siapa yang berat? Aku. Asteris bang. Asteris. Roan tidak memberinya waktu untuk berbicara. Sebaliknya, dia memberinya tendangan, mengirim Kalina terbang ke belakang. Kalina, tentu saja, kehilangan kata-kata dari tindakan itu. Bukankah dia baru saja menyelamatkannya? Kenapa dia menendangnya sekarang? Namun, saat dia terbang kembali, dia melihat kilatan cahaya muncul tepat di depan Roan. Jelas, itu adalah Valeu, yang tidak akan menunggu mereka berbicara. Asteris dentang. Asteris. Busur petir dan cahaya gelap menyebar saat kedua pedang saling bertabrakan. Namun, Roan adalah seluruh alam kultivasi di belakang Valeu, jadi kekuatan di balik serangan itu masih membuatnya mundur beberapa langkah. Aku tidak percaya kalian masih hidup. Semua idiot yang kukontrak sepertinya sama sekali tidak berguna, tapi tidak apa-apa. Sekarang kelompok kecilmu ada di sini, aku bisa berurusan denganmu sendiri dan memulihkan liontin pada saat yang sama. Sayang sekali baginya, tetapi Roan mengabaikan kata-katanya. Saat ini, dia merasakan kekuatan yin dari gelombang berinteraksi dengan tubuhnya. Energi yin dalam kabut membusuk dari gelombang tampaknya jauh lebih murni daripada apa yang dia rasakan sejauh ini. Karena itu, dia tahu bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat sedikit. Peningkatan sementara, sepertinya. Roan benar. Dia sendiri sudah menjadi generator energi yin, jadi dia tidak perlu menyerap energi yin di kabut yang membusuk. Apa yang meningkatkan kekuatannya sendiri adalah lingkungan yang membuatnya lebih mudah dan bahkan rean untuk mengontrol elemen gelap. Begitu mereka meninggalkan abis mendalam, itu tidak akan terjadi lagi. Rean merasakan perbedaan itu berkat koneksi jiwa mereka. Sepanjang jalan di belakang, Malaka baru saja melompat dan menangkap Kalina, yang jatuh sekali lagi. Pada saat yang sama, Kalina mendengar pesan rasa spiritual Malaka saat dia memeluknya dengan erat. Kalina, saya sangat senang kami tiba tepat waktu. Malaka, bagaimana? Itu liontin birumu. Anda menunjukkan kepada kami cara untuk menemukan Anda. Tapi, aku tidak pernah memberitahumu apa yang bisa dilakukan liontin. Saudaraku baik dengan formasi. Dia adalah orang yang mengerti bahwa itu memiliki arai tertutup yang mampu memperingatkan yang lain ketika salah satu dari mereka dalam bahaya. Kalina terkejut dengan kata-kata itu. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, dia tahu betapa canggihnya arai tertutup di dalam liontin itu.
Akan menjadi satu hal jika mereka mengerti bahwa Liontin dapat menunjukkan lokasi yang lain. Tapi itu adalah cerita yang sama sekali berbeda untuk mengetahui bahwa itu hanya diaktifkan ketika seseorang dalam bahaya. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa Ryan hanya tahu itu karena bantuan Sister Orb. Dia masih pemula dalam hal formasi dan tidak akan mampu menganalisis arah tertutup itu sama sekali pada levelnya yang sebenarnya. Saudara-saudaramu cukup mengesankan. Malaka mengangguk penuh semangat. Mereka yang terbaik. Percakapan mereka sepertinya memakan waktu lama, tapi itu dilakukan melalui spiritual sense, jadi hanya butuh beberapa detik dalam kenyataan. Kembali ke sisi tempat aksi itu terjadi, Valeu memperhatikan bagaimana Rowan mengabaikan kata-katanya dan menjadi marah. Rowan benar tentang satu hal. Valeu menganggap mereka yang berasal dari organisasi jauh hanya sebagai petani. Dibandingkan dengan statusnya sebagai anggota klan bawahan, mereka bukanlah apa-apa. Lightning Power mulai berkumpul di sekitar tubuh Valeu dan memasukinya. Segera setelah itu menyebar kemana-mana. Tubuh guntur. Ryan dan Rowan segera memperhatikan Valeu begitu dia melihat itu. Benar saja, Ryan bukan satu-satunya yang bisa menggunakan keterampilan tambahan. Namun, Ryan bisa mengetahui melalui Life Force Sense-nya bahwa skill Valeu merusak tubuhnya. Dalam kasus gaya hidup Ryan, tidak hanya tidak meninggalkan kerusakan, bahkan menyembuhkan tubuh. Tubuh Valeu kemudian melintas dan bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, dia tidak mengincar Ryan atau Rowan. Sebaliknya, dia mengitari mereka dan langsung menuju Kalina. Rowan memahami alasannya untuk itu dengan sangat baik. Jika dia kehilangan waktunya melawan si kembar, Kalina akan punya waktu untuk melarikan diri dari jangkauan rasa spiritualnya. Begitu dia keluar dari abis mendalam, dia akan cukup banyak selesai. Tentu saja, si kembar tidak akan tinggal diam melihat itu. Tetap saja, Valeu benar-benar cepat. Dengan tubuh gunturnya, kecepatannya melampaui tingkat alam formasi inti. Itu adalah sesuatu yang belum bisa dicapai Ryan dan Rowan. Kentucky. Asteris CREEE. Asteris. Kentucky segera muncul di depan Malaka dan Kalina, menghalangi jalan Valeu sekali lagi. Tidak lama kemudian, tubuhnya meledak dengan api hitam putih saat dia mencoba melindungi kedua gadis itu. Minggir, ayam. Petir berkumpul di dalam pedang Valeu sekali lagi saat dia bertujuan untuk memotong kepala Minokawa. Tebasan Dewa Guntur. Sial baginya, jika ada satu bagian tubuh yang bisa digerakkan Kentucky dengan cepat, itu adalah kepalanya. Kentucky melihat pedang petir datang ke arahnya dan tidak mundur. Matanya berkilat saat kepalanya bergerak secepat pedang Valeu. Asteris dentang. Asteris. Suara logam memukul logam bergema di gua. Api hitam dan putih ditembakkan di mana-mana bersama-sama dengan busur petir. Namun, Kentucky memang terlalu lemah saat ini. Meskipun dia menahan serangan itu, dia sekali lagi dipaksa mundur oleh serangan pedang Valeu. Meskipun demikian, itu sudah cukup untuk menghentikannya. Bagaimana paruhnya bisa sekuat ini? Sementara Valeu terperanjat, Ryan dan Rowan tidak menyia-nyiakan kesempatan, menuju Valeu dengan serangan penuh. Gaya kematian, bentuk kelima, serangan meraj. Gaya kematian, bentuk energi pertama, ikatan bayangan. Valeu tidak punya waktu untuk berpikir saat dia melihat tali bayangan itu muncul di sekelilingnya kali ini. Asteris pertengkaran. Asteris. Dia segera menggunakan gerakan petirnya sekali lagi, menghindari tali. Namun, Rowan sudah menduga bahwa Valeu akan dapat bereaksi cukup cepat. Karena itu, dia menggunakan Shadow Beam-nya dengan cara yang akan memaksa Valeu untuk menghindar ke arah tertentu, milik mereka. Valeu sangat marah melihat itu. Jelas bahwa Ryan dan Rowan ingin bentrok langsung dengannya. Jangan terlalu sombong, bocah. Pedang Valeu terus menyambar dengan kilatan petir saat dia mengubah targetnya untuk menyerang si kembar. Segera, kedua belah pihak menggunakan keterampilan mereka sendiri. Tebasan busur petir. Gaya kematian, bentuk kedua, bulan sabit. Serangan serupa datang terhadap satu sama lain, meledak di tengah. Namun, bulan sabit Ryan dan Rowan terbukti lebih lemah dari tebasan busur petir Valeu, runtuh melawan kekuatannya hampir seketika. Pada akhirnya, Ryan dan Rowan hanya bisa mengangkat pedang mereka dan memblokir kekuatan serangan yang tersisa. Tentu saja, Valeu melihat kesempatan ini, mengikuti tepat di belakang serangan dan bertindak tepat pada saat si kembar memblokir serangannya. Tebasan Dewa Guntur. Valeu menunjukkan senyum kemenangan.
Si kembar tidak bisa menahan kekuatan serangan dan dipotong oleh kekuatan tebasan Dewa Petir. Namun, senyumnya hanya bertahan sepersekian detik. Saat si kembar ditebang, tubuh mereka menghilang menjadi bintik cahaya terang dan gelap. Segera, dia merasakan sensasi firasat. Dia segera menggunakan gerakan petirnya dan melompat kembali dengan kecepatan penuh. Tepat di tempat dia berada beberapa saat yang lalu, Shadow Beans Roan muncul sekali lagi. Valeu lolos dari terkekang hanya dengan sehelai rambut. Namun, itu belum berakhir. Tepat di belakang tubuh yang menghilang, Ryan dan Roan lain muncul. Tidak hanya itu, tetapi mereka sudah di tengah menggunakan keterampilan mereka. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. 6 pedang elemen gelap dan terang muncul tepat di depan Valeu. Tidak hanya itu, tetapi mereka bahkan lebih kuat dari biasanya berkat dorongan yang diberikan oleh lingkungan energi yin kabut yang membusuk. Persetan, ledakan petir. Valeu tidak tahu pedang mana yang asli, jadi dia segera menyerang balik semuanya bersama-sama. Energi petir di tubuhnya kemudian meledak keluar, menyapu ke arah kedua si kembar pada saat yang bersamaan. Namun, serangan Ryan dan Roan sudah dalam perjalanan, jadi Valeu hanya bisa melompat untuk menghindari serangan. Ledakan petir ternyata sangat kuat, mengirim si kembar jatuh kembali. Saat itulah Valeu melihat kedua mayat itu menghilang juga. Dia segera fokus pada sense spiritualnya dan menemukan si kembar sekali lagi, tepat di bawahnya. Berapa banyak klon yang masih kalian berdua miliki? Keparat. Ryan dan Roan tersenyum saat mereka melesat ke atas. Ryan dan Roan hanya bisa menggunakan 4 klon secara total. Sekarang setelah mereka dihancurkan, hanya diri mereka yang sebenarnya yang tersisa. Tetap saja, itu juga berarti bahwa itu akan menjadi serangan terkuat mereka sejauh ini. Gaya kematian, bentuk keempat, naga melonjak. Valeu memperhatikan kekuatan di balik serangan itu dan dapat mengatakan bahwa mereka jauh lebih kuat daripada 4 klon yang dia hancurkan. Namun, dia sudah menggunakan ledakan petirnya dan perlu mengumpulkan energi petir lagi untuk mengulanginya. Apakah kamu pikir aku tidak bisa melakukan apa-apa? Dia mati-matian mengumpulkan semua energi spiritual yang dia bisa, siap untuk membela diri dari serangan si kembar. Namun, pada saat inilah elemen air berkumpul di sekitar areanya di udara. Tidak, itu salah. Elemen air sudah berkumpul di sana pada saat dia mencapai ketinggian itu. Hanya saja perhatiannya sepenuhnya tertuju pada si kembar, jadi dia tidak menyadarinya tepat waktu. Dia melihat Malaka memegang tangan Kalina dengan sense spiritualnya, mengirimkan energi spiritual sebanyak yang dia bisa. Kalina, pada saat yang sama, dia membantu Kalina dengan kontrol elemen air. Kalina tidak punya niat untuk melarikan diri sejak awal. Dia telah menunggu kesempatan. Sebuah kesempatan untuk membantu membalas dendam pada Erna dan Silo, dan akhirnya muncul dengan sendirinya. Penjara air. Valeu tidak punya waktu untuk bereaksi lagi. Dunia di sekitarnya menjadi bola air raksasa yang mengikat gerakannya sepenuhnya. Dalam keadaan normal, itu tidak akan bisa mengunci tindakannya. Tetapi setelah begitu banyak kejutan demi kejutan, dia tidak punya persiapan untuk menghadapinya. Itu adalah faktor penentu yang membuatnya kehilangan pertarungan ini. Naga melonjak si kembar tiba sepersekian detik kemudian, menabrak posisi dantiannya di dalam penjara air. Sik, asteris retak, pecah. Roan dan Ryan berniat mengincar poin vital Valeu pada saat itu. Namun, bahkan mereka tidak menyangka bahwa Kalina akan bertindak pada saat-saat terakhir itu. Penjara air itu memang sempurna, jadi Roan segera menghubungi Ryan melalui koneksi jiwa mereka, menyuruhnya mengubah target menjadi dantian Valeu. Arg! Valeu menjerit kesakitan saat kultivasinya di tahap puncak alam formasi inti menghilang dalam hitungan detik. Namun, dia tidak mati. Roan masih memiliki banyak pertanyaan untuk dikerjakan, begitu pula Kalina. Bab 256 mempelajari kebenaran. Begitu tubuh Valeu menyentuh tanah, Ryan meraih dan melindunginya dengan lapisan energi spiritual. Pada saat yang sama, dia mengirim gelombang elemen cahaya ke dalam, menghentikan pendarahan dan mengusir energi kabut yang membusuk. Roan melihat itu dan mengangguk sebelum memberikan perintah lain. Mundur sekarang. Dengan jumlah energi yang membusuk ini, binatang iblis yang membusuk dari dalam akan muncul setiap saat. Semua orang mengangguk, dan mereka segera berlari pergi. Benar saja, sekitar 1 menit setelah kelompok Ryan pergi, area itu mulai dipenuhi dengan The Crying Devourers.
Itu sudah diduga karena ini dekat dengan wilayah mereka. Kelompok Rean dengan cepat keluar dari gua yang membusuk itu dan menghilang ke dalam kabut yang membusuk. Dengan kemunculan Surge, menjadi lebih sulit untuk melihat atau menggunakan sense spiritual seseorang. Bahkan jika Roan tidak tahu tentang wilayah The Dying Devourers, dia tidak akan memilih jalan itu. Lagi pula, itu tidak sebaik yang dia rasakan sebelumnya. Valeu mencoba berjuang beberapa kali di jalan. Tetap saja, tanpa kultivasi apapun, dia tidak lebih baik dari orang biasa. Akhirnya, dia mencoba menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia tidak akan bertahan. Sial baginya, Ryan hadir. Cedera kecil seperti itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dia sembuhkan. Pada akhirnya, Valeu hanya menderita rasa sakit dengan sia-sia. Akhirnya, mereka menemukan sudut yang tidak mencolok dan berhenti untuk memulihkan energi mereka. Tentu saja, mereka memastikan agar Valeu terlindung dari konsentrasi energi pembusukan yang tinggi. Tidak perlu khawatir dengan kehadiran Ryan, bahkan jika Valeu kehilangan seluruh kultivasinya. Bagaimana keterampilan penyembuhanmu bisa sebaik ini? Tidak, pertama-tama, bagaimana kamu bisa sepenuhnya menghilangkan energi pembusukan di tubuhku dengan mudah? Aku belum pernah mendengar tentang pembudidaya di alam formasi inti dan di bawahnya yang bisa melakukan hal seperti itu. Kalina juga terkejut dengan itu. Dalam perjalanan keluar, Ryan telah menggunakan elemen cahayanya untuk membantunya menyembuhkan luka dan mengusir semua energi kabut yang membusuk dari tubuhnya. Bahkan pil yang dibuat oleh alkemis keluarga kekaisaran tidak seefisien itu. Ryan memandang Valeu dan hanya menggelengkan kepalanya. Itu bukan masalahmu. Kamu seharusnya lebih khawatir tentang balok es di sisimu. Siapa lagi kalau bukan Roan? Kamu diam. Sekarang, bagaimana kalau kamu mulai bicara? Valeu mendengus sebagai tanggapan. Apa? Kamu akan menyiksaku jika aku tidak mengatakan apa-apa. Itu tidak berguna. Kami, pelindung, menerima pelatihan khusus untuk melawan hal-hal seperti itu. Rasa sakit jauh dari cukup untuk membuatku menyerah. Namun, aku tidak keberatan membuat berurusan dengan kalian. Jika Anda membawa saya hidup-hidup keluar dari abis mendalam ini, saya dapat memberitahu hal-hal yang ingin Anda ketahui. Kalina tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dalam kemarahan. Bagaimana kamu bisa melakukan itu, Valeu? Kamu adalah anggota klan bawahan. Erna dan Silo telah menjadi pelindungku bersamamu selama lebih dari 3 tahun. Tapi membunuh mereka seolah-olah mereka adalah batang rumput. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Untuk tetap diam sekarang setelah kita mencapai titik ini. Valeu tidak peduli dengan apa yang dikatakan Kalina, menanggapi. Menjadi pelindungmu adalah salah satu hal terburuk yang pernah terjadi padaku, jadi kamu sudah bisa diam. Aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Jika kamu ingin membuat kesepakatan ini, maka aku bisa bicara lebih banyak. Malaka dan Ryan menatap Valeu dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Mereka bangkit dan memberi tahu Kalina. Ikut dengan kami sebentar. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memberi Roan beberapa saat. Kalina menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Aku akan tinggal. Apakah kamu pikir aku belum pernah berinteraksi dengan hal-hal seperti itu sebelumnya? Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Roan, aku tidak tahu apakah kamu benar-benar bisa membuka mulutnya. Tapi bagaimanapun juga, lanjutkan. Roan samar-samar tersenyum ketika dia melihat Kalina. Dia harus mengakui bahwa pendapatnya tentang dia sedikit meningkat. Seperti yang diharapkan, menolak teknik Roan, dipasangkan dengan elemen gelapnya sendiri, bukanlah sesuatu yang diharapkan Valeu. Elemen gelap menghancurkan kekuatan kehidupan itu sendiri. Memiliki kekuatan hidupnya sendiri yang dihilangkan sementara tidak memiliki sedikit pun energi spiritual untuk dipertahankan sangat menakutkan. Yang lebih mengejutkan adalah Kalina bahkan tidak bergeming. Bukannya dia tidak mempermasalahkannya, tapi kemarahannya atas kematian Erna dan Silo telah melampaui batasnya. Dia berpikir bahwa Valeu pantas mendapatkannya dan bahkan lebih untuk apa yang telah dia lakukan. Kalina jauh lebih dekat dengan Erna, yang paling lama bersamanya. Roan terkejut dengan perlawanan Valeu pada awalnya. Biasanya, yang lain akan menyerah dalam beberapa detik pertama. Namun, masih butuh lebih dari 1 menit bagi Valeu untuk akhirnya membuka mulutnya. Bicaralah. Mengapa kamu menyerang Kalina? Jangan bilang bahwa ini karena beberapa kesepakatan. Dengan kekuatan keluarga kekaisaran,
kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi jika kamu menolaknya. Valeu terengah-engah saat dia tertawa mengejek. Kesepakatan. Kesepakatan apa? Itu adalah perintah, dan aku dengan senang hati menerimanya. Kalian orang-orang Kroles telah mencampurkan darahmu dengan keluarga kekaisaran kami. Pernikahan politik omong kosong apa? Ini jelas merupakan skema untuk perlahan-lahan mengambil kendali kekaisaran Sasamil. Semua petinggi klan sudah mengetahuinya. Apa? Kalina tercengang karenanya. Dia tidak menyangka bahwa nama kerajaan Krole akan muncul pada saat ini. Seperti disebutkan sebelumnya, Kalina adalah buah dari pernikahan politik antara keluarga kekaisaran Sasamil dan keluarga kekaisaran Krole. Ini bukan satu-satunya. Keluarga kekaisaran hanya memiliki terlalu banyak keturunan. Mereka telah mengirim pria dan wanita mereka untuk menikahi kekuatan lain beberapa kali di masa lalu. Tentu saja, mereka juga menerimanya. Dalam kasus Kalina, ayahnya memiliki garis keturunan Sasamil sementara ibunya berasal dari keluarga kekaisaran Krole. Apa yang kamu bicarakan? Aku belum pernah mendengar tentang hal seperti itu. Mengambil kendali atas kekaisaran Sasamil. Omong kosong. Kerajaan Krole ibu memiliki hubungan damai dengan kerajaan Sasamil selama berabad-abad. Mengapa mereka melakukan hal seperti itu sekarang? Kamu delusi. Valeu mendengus sekali lagi saat dia menjawab. Hehe, menurutmu begitu. Sepertinya mereka benar-benar membuatmu tidak tahu apa-apa. Itu sudah diduga. Lagi pula, kamu hanyalah seorang anak berusia 12 tahun di Foundation Establishment Realm. Bantuan apa yang bisa kamu berikan? Menawarkan dengan budidaya seperti itu. Asteris pa. Asteris. Rowan menamparkan kepala pria itu sebelum berkata. Berhenti membuang-buang waktuku dan langsung ke intinya. Ada apa ini? Valeu merasakan sedikit ketakutan ketika Rowan berbicara dengannya dan segera melanjutkan. Seperti yang disebutkan Kalina, Kekaisaran Sasamil dan Krole telah berhubungan baik untuk waktu yang lama. Namun, ini hanya di permukaan. Banyak tetua dari klan kami dan bahkan anggota tinggi keluarga kekaisaran sudah menyadarinya. Kerajaan Krole tinggal di ujung utara di tengah cuaca dingin. Mereka tidak ingin apa-apa selain turun dan mengambil wilayah kekaisaran Sasamil kita yang berbatasan dengan mereka. Menerima pernikahan politik hanyalah salah satu cara yang mereka gunakan untuk mengambil kendali secara perlahan kami. Cepat atau lambat, kamu juga akan direkrut oleh mereka untuk melakukan perbuatan mereka. Saat Valeu berbicara, dia menjadi lebih marah. Tetap saja, kaisar idiot itu bersikeras bahwa kita hanya membayangkan sesuatu. Bahwa kerajaan Krole bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menaklukkan kita bahkan jika mereka menginginkannya. Dia tidak melihat bahwa semakin lama kita menunggu, semakin buruk situasinya. Namun, situasi ini tidak akan bertahan lama. Hahaha. Kalina merasakan hawa dingin di punggungnya setelah mendengar itu. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu rencanakan? Valeu terkekeh sambil melanjutkan. Hahaha. Bagaimana saya tahu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa petinggi klan saya akan mengatakan kepada saya rencana mereka? Jangan naif. Yang saya tahu adalah bahwa itu tidak akan lama sebelum kaisar bodoh itu diusir dari tahta. Ketika saatnya tiba, kami akan segera menghapus garis keturunan Krole Anda dari barisan kami. Tidak, aku tidak percaya padamu. Kalina menolak untuk mempercayai kata-katanya. Jadi bagaimana jika kamu tidak percaya padaku? Hahaha. Cepat atau lambat, kamu akan dipaksa ketika kaisar jatuh, dan yang baru menggantikannya. Tentu saja, itu mengingat bahwa kamu akan hidup saat itu. Tetap saja, tidak perlu khawatir. Tidak akan lama sebelum ibumu dan seluruh kerajaan Krole mengikutimu. Begitu kaisar baru naik tahta, dia akan segera menyingkirkan kejahatan di utara ini. Ekspresi Kalina menjadi pucat saat dia jatuh ke tanah. Benar saja, ini terlalu berlebihan untuk seorang gadis yang baru berusia 12 tahun. Malaka memperhatikan wajah Kalina dan langsung memeluknya. Tidak apa-apa. Kaisar yang sebenarnya adalah seseorang yang kuat, kan? Valeu pasti berbohong. Ya, pasti. Namun, Kalina sekarang memikirkan waktunya di ibu kota. Kata-kata Valeu membuatnya mempertimbangkan hal-hal yang telah terjadi di sana baru-baru ini. Ayahnya selalu memiliki ekspresi yang keras saat di rumah. Ibunya tampaknya selalu khawatir juga. Mereka mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang salah, tetapi semuanya mulai masuk akal setelah mendengar semua ini. Rowan kemudian meletakkan tangan di bahu Valeu dan mengirim gelombang elemen gelap.
Arg, dia mengabaikan teriakan Valeu saat dia bertanya. Siapa lagi selain kamu yang ingin membunuhnya? Apakah kamu bertindak sendiri? Apa rencana darurat jika kamu gagal? Apakah ada lebih banyak musuh yang menunggu di luar Profound Abyss? Apakah ada lebih banyak musuh di dalam pihak, klan, organisasi, anggota keluarga kekaisaran, dan sebagainya? Bicaralah. Bab 257 Suksesi Kekaisaran. Aku akan bicara, aku akan bicara. Roan mengangguk sebagai tanggapan dan berhenti mengirim elemen gelap ke tubuh Valeu. Aku bertindak sendiri di dalam Profound Abyss. Namun, memang ada rencana darurat jika aku gagal. Elder yang membawa kita kali ini juga berjuang untuk tujuan kita. Rencananya adalah Kalina mati di Profound Abyss, sehingga tidak ada yang akan mengatakan sesuatu. Namun, jika dia selamat, tetua itu seharusnya menyelesaikan pekerjaan dan menyalahkan para Shadow Reaper. Ryan dan Roan menyipitkan mata setelah mendengar itu. Mereka masih ingat bahwa mereka telah menjadi sasaran para Shadow Reaper di masa lalu. Tetapi pada akhirnya, Penatua Tyria menyingkirkan pria itu bahkan sebelum mereka menyadarinya. Jika Mia tidak berkomentar tentang itu, mereka bahkan tidak akan tahu. Kalina sepertinya tidak terkejut mendengarnya kali ini. Kurasa itu sudah diduga karena Penatua Kalan adalah bagian dari klan Samikilmu. Vel mengangguk. Aku tidak tahu berapa banyak dari 9 klan yang berada di pihak Kaisar Baru, tapi klan Samikil kita pasti salah satunya. Roan kemudian menanyakan hal lain. Kaisar Baru, yang kamu bicarakan ini, siapa dia? Mungkinkah kamu juga tidak tahu ini? Valeu tertawa sekali lagi, mengabaikan rasa sakitnya. Seolah-olah itu mungkin. Mempertimbangkan seberapa jauh hal-hal telah terjadi, Kaisar Lama harus menjadi lebih bodoh daripada yang kita kira tidak menyadarinya, apalagi ketika aku mengetahuinya. Kaisar Baru dan pemimpin sejati kita Kekaisaran Sasamil adalah Lamares Sasamil. Ryan dan Roan tidak tahu apa-apa tentang orang ini. Bahkan, itu adalah pertama kalinya mereka mendengar nama itu. Mereka tidak bisa disalahkan. Lagi pula, sangat jarang negara kecil seperti Jialin menerima berita dari ibu kota. Tentu saja karena sistem komunikasi mereka sampai saat ini masih mengandalkan pesan burung. Namun, Kalina segera mengenalinya. Apa? Putra Kaisar, Pangeran Pertama. Tidak masuk akal. Valeu menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Bukan tidak mungkin. Dia adalah salah satu dari sedikit orang pertama yang menyadari masalah ini. Sekarang, dia adalah cahaya yang membimbing kita keluar dari kegelapan. Di bawah Yang Mulia Lamares, Sasamil akan berkembang sekali lagi. Namun, menurut Ryan itu aneh. Kamu terus mengatakan Kaisar Lama dan Baru. Kamu bahkan memanggil Lamares Yang Mulia alih-alih Yang Mulia. Mungkinkah dia sudah naik tahta? Kalina segera menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Kaisar masih hidup dan sehat. Bagaimana Lamares bisa naik tahta bersamanya di sana? Ini hanya omong kosong Valeu. Valeu tertawa sekali lagi. Omong kosong. Hahaha, sepertinya kamu juga tidak tahu tentang kondisi Kaisar Lama. Dia sudah sangat tua. Tidak ada yang tahu berapa lama dia masih bisa hidup. Tidak ada salahnya mengatakan bahwa Lamares sudah menjadi Kaisar Baru. Kalina menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Jadi apa? Kaisar memiliki beberapa anak lain. Meskipun Lamares adalah yang pertama, dia tidak pernah menerima gelar putra mahkota. Saya mungkin buta terhadap segala sesuatu yang lain, tetapi saya yakin saudara-saudaranya juga mengincar tahta. Bagaimanapun, bentrokan mereka di pengadilan terlihat jelas untuk dilihat semua orang. Terutama pangeran kelima, Salael. Valeu segera menjawab. Sekumpulan kunang-kunang yang mencoba bersinar lebih terang dari matahari. Salael hanya seekor lalat yang sedikit lebih besar, itu saja. Meskipun Valeu mengatakan itu, Roan memperhatikan perubahan kecil dalam ekspresinya ketika nama Salael muncul. Jelas bahwa Valeu tidak benar-benar berpikir bahwa Salael bukanlah masalah besar. Siapa pangeran kelima ini? Kalina kemudian menjelaskan. Yang Mulia, putra kelima Kaisar, Salael Sasamil. Sama seperti Lamares, saya tidak tahu banyak tentang dia. Namun, saya tahu bahwa dia juga bersaing memperebutkan tahta, sama seperti pangeran lainnya. Ayah berkomentar sebelumnya bahwa dia adalah satu-satunya pangeran dengan peluang nyata untuk mengambil tahta dari Pangeran Lamares. Roan mengangguk. Dari kelihatannya, kultivasi bukanlah satu-satunya hal yang diperlukan untuk menjadi seorang kaisar. Jika tidak,
Kalian berdua tidak akan terus berbicara tentang sesi pengadilan sepanjang waktu. Kalina mengangguk. Itu benar. Dari apa yang saya pelajari tentang sejarah Kekaisaran Sasamil kami, tidak selalu pangeran terkuat yang mendapatkan tahta. Tahta selalu diberikan kepada orang yang memiliki keseimbangan terbaik antara kemampuan memerintah dan bakat kultivasi. Bahkan ada dua contoh di masa lalu di mana Kekaisaran Sasamil kita diperintah oleh permaisuri alih-alih kaisar. Putri ketiga, Alanora Sasamil, juga bersaing memperebutkan tahta dari apa yang saya ketahui. Roan tidak perlu berpikir banyak untuk memahami bahwa Alanora ini tidak memiliki banyak kesempatan untuk naik tahta. Tetap saja, dia cukup terkejut bahwa dunia abad pertengahan seperti itu juga akan memungkinkan wanita untuk mengambil alih kekuasaan. Yah, kejutannya berakhir di sana. Pada akhirnya, dia sama sekali tidak peduli apakah itu pria atau wanita di atas tahta. Ryan kemudian menanyakan sesuatu yang mengganggunya. Kalian terus berbicara tentang pangeran dan sebagainya. Namun, Anda masih belum memberitahu kami apa pendapat Kaisar tentang situasi ini. Apakah dia tidak melakukan apa-apa? Valeu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu secara spesifik. Yang saya tahu adalah bahwa Kaisar yang bodoh itu tidak memihak siapapun. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam kepalanya. Akan lebih baik jika dia sudah meninggal sehingga Yang Mulia Lamares bisa naik tahta. Petik 2. Roan merenung sedikit sebelum mengucapkan. Dia mengatakan bahwa kondisi Kaisar tidak baik. Mungkin, Kaisar tidak tahu atau peduli tentang sisi mana yang benar atau salah. Atau mungkin, justru sebaliknya. Dia menggunakan situasi ini untuk melihat pangeran atau putri mana yang layak mewarisi tahta. Adapun apa yang akan mereka lakukan setelah itu terserah pemilik tahta berikutnya. Ryan mengangguk setelah mendengar Roan. Dia juga memikirkan kemungkinan yang sama. Kelompok Ryan kemudian terus mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Valeu. Akhirnya, mereka kehabisan kata-kata. Pada saat itu, Roan kemudian menatap Kalina. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan, bawa orang ini keluar bersamamu. Aku akan berterus terang denganmu. Jika bahkan Kaisar yang sebenarnya sudah mengetahuinya, mengungkap rahasia orang ini tidak akan mengubah apapun. Klannya hanya akan berkata bahwa dia bertindak sendiri. Tanpa bukti apapun, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak, itu sudah menjadi pertanyaan apakah memiliki bukti akan membantu atau tidak. Kalina menundukkan kepalanya sebagai tanggapan atas kata-kata itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Itu tidak bisa dihindari. Kalina hanya memiliki 12 tahun pengalaman hidup. Meskipun sebagian besar hal disembunyikan darinya, sudah luar biasa bahwa dia tahu banyak tentang situasi umum. Hanya saja orang tuanya tidak ingin melibatkannya, atau begitulah pikir Roan. Malaka kemudian menatap Roan dan memohon. Roan, kita perlu membantunya. Roan mendengus sebagai tanggapan. Hah, tolong, bagaimana? Tentu, ayo pergi ke ibu kota dan bunuh semua orang yang terlibat di dalamnya. Tapi tidak, tunggu, kita tidak bisa, karena kita terlalu lemah. Tidakkah kamu melihat keluar? Keluarga kekaisaran mengirim pakar Saint Realm hanya untuk mengawasi acara kecil di sudut kekaisaran yang disebut Profound Abyss. Apakah Anda tahu seberapa kuat para ahli sebenarnya yang tersembunyi di ibu kota? Mereka yang disebut pangeran yang bersaing memperebutkan tahta memiliki seluruh sumber daya kekaisaran untuk kultivasi, jadi mereka mungkin lebih kuat. Roan melanjutkan, bukan itu saja. Sejauh ini, kami hanya mendengar satu sisi cerita. Katakan padaku, bagaimana jika pangeran pertama benar? Bahwa kekaisaran Crowley benar-benar bertujuan untuk menaklukkan kekaisaran Sasamil. Apa yang akan Anda lakukan dalam kasus itu? Bergabung dengan kerajaan Crowley untuk membantu Kalina. Konyol, kerjakan kepalamu sebelum membuat permintaan bodoh seperti itu. Malaka segera menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Roan tidak mengukur kata-katanya sama sekali. Sebenarnya, dia ingin Kalina mendengar semuanya. Lebih baik menghancurkan ilusinya sekarang sebelum orang lain membuatnya untuknya dalam situasi yang lebih buruk. Setidaknya, mereka tidak akan melakukan apapun padanya di tempat ini. Ekspresi Kalina menjadi lebih buruk. Itu benar. Siapa bilang pangeran pertama itu salah? Jika apa yang Valeu katakan kepada mereka tentang kekaisaran Crowley yang mencoba menaklukkan Sasamil itu benar, maka kelompok Ryan harus berpihak pada Sasamil dan pangeran pertama. Jika tidak,
keluarga kekaisaran-kekaisaran mereka akan dimusnahkan. Mereka mencoba membunuh keturunan kekaisaran Krole hanyalah cara lain untuk melindungi kekaisaran Sasamil mereka. Saya rasa saya akan kembali sekarang. Saya akan mencoba berbicara dengan Penatua Polian di luar agar dia dapat membawa saya kembali dengan selamat. Polian Sasamil adalah ahli Saint Realm yang bertanggung jawab atas Profound Abyss kali ini. Bisakah kamu mempercayainya? Kalina menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Tetap saja, Penatua Kalan adalah ahli di alam transformasi jiwa. Kecuali aku mendapatkan bantuan Penatua Polian, aku mungkin tidak akan bisa kembali dengan selamat. Aku hanya bisa mencoba. Roan mengangguk, tidak berusaha ikut campur. Ini adalah masalah keluarga kekaisaran. Dampaknya tidak ada hubungannya dengan mereka. Sudah cukup baik bahwa dia diselamatkan hari ini. Roan kemudian memandang Valeu dan tidak melihat ada gunanya lagi bagi pria itu. Sebaliknya, dia hanya melihat bahaya meninggalkan yang ini hidup-hidup. Bahkan jika Malaka bertanya, Roan masih akan membunuh pria itu. Kamu melakukannya dengan baik, selamat tinggal. Asteris mengalihkan. Asteris. Dengan tebasan bintang putihnya, Roan membuat kepala Valeu terbang juga. Namun, Asteris pin. Asteris. Pencarian tersembunyi dibuka, suksesi kekaisaran dimulai sekarang. Bab 258 Analisis Roan. Ryan memandang Roan dengan wajah aneh, pesannya jelas. Kamu hanya harus melakukan itu. Roan merasa tidak berdaya. Bukannya dia bisa memprediksi bahwa membunuh pria itu akan memulai hal ini. Tetap saja, mereka tidak punya waktu untuk mengeluh saat suara sistem permata jiwa bergema di benak mereka. Situasi kekaisaran menjadi semakin rumit dari hari ke hari. Saat ini, gelombang yang ditimbulkannya tidak terlihat oleh sebagian besar orang, tetapi tidak akan bertahan selama bertahun-tahun. Kaisar tua tidak dapat memutuskan siapa yang akan mewarisi tahta, membuat takdir kekaisaran lebih tak terduga dari yang seharusnya. Kekaisaran membutuhkan seseorang yang benar-benar bersedia untuk melindunginya dan menjaga perdamaian demi rakyatnya. Tujuan, membantu Putri Kalina Sasamil naik tahta. Waktu penyelesaian, tidak terbatas. Hadiah, 20.000 poin takdir. Hadiah otoritas, 5 level. Hadiah judul, penyelamat takdir kekaisaran. Kondisi kegagalan 1, kaisar atau permaisuri lain naik tahta. Kondisi kegagalan 2, Kalina Sasamil meninggal. Hukuman untuk kegagalan, pemberantasan tuan rumah. Ryan dan Roan terkejut. Omong kosong ini benar-benar muncul entah dari mana. Mereka sudah menduga bahwa itu akan menjadi sesuatu yang rumit. Bagaimanapun juga, nama Quest, Empire Succession, pasti terdengar megah. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi sesuatu yang konyol seperti ini. Sister Orb, ini sama sekali tidak masuk akal. Roan dan saya hanya pembudidaya yayasan. Apa yang sistem harapkan dari kita? Tidak masalah bagaimana saya melihatnya. Lompatan tiba-tiba dalam kesulitan ini seharusnya tidak terjadi pada kita. Roan sangat setuju. Dia benar. Kami hampir tidak mengenal gadis Kalina ini. Kenapa sistem permata jiwa menjerat kita dengannya seperti itu? Pertama-tama, apakah dia bahkan ingin menjadi permaisuri? Saya ragu begitu. Suster Orb, Anda harus melakukan sesuatu. Jelas sekali bahwa sistem mencoba membunuh kita. Diam, saya tidak ada hubungannya dengan itu. Apakah Anda tidak melihat apa yang dikatakan sistem? Itu adalah quest tersembunyi. Itu berarti bahkan aku sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Saya katakan sebelumnya, saya lebih seperti pembantu. Saya memiliki sedikit pengaruh pada keputusan sistem. Jika kamu tidak ingin mati, kamu sebaiknya memikirkan sesuatu. Namun, perhatian Ryan dan Roan langsung teralihkan. Namun apa? Jangan menahan diri, beritahu kami. Yah, aku juga berpikir bahwa lonjakan kesulitan yang tiba-tiba ini dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan sebelumnya terlalu tidak masuk akal. Namun, ada satu hal yang saya tahu pasti. Soul Gem System tidak akan pernah merilis quest atau misi yang mustahil untuk diselesaikan. Untuk membuka quest ini, itu berarti pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Selain itu, kamu melihatnya, bukan? Tidak ada batasan waktu. Itu berarti bahkan sistem tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan kaisar untuk memutuskan penerus berikutnya. Ah, persetan. Biarkan aku berpikir. Roan menenangkan dirinya dan mulai merenungkan isi quest. Meskipun dia tidak mau,
dia tahu bahwa terus mengeluh tidak akan menghasilkan apa-apa. Ada beberapa poin yang tersembunyi dalam pesan sistem permata jiwa. Pertama, gelombang yang disebabkan oleh keraguan-raguan kaisar. Dikatakan bahwa gelombang itu tidak terlihat oleh mereka yang berada di luar lingkaran keluarga kekaisaran. Itu berarti situasinya masih belum mencapai titik kritis di mana kaisar akan dipaksa untuk membuat keputusan. Poin kedua adalah, tidak akan bertahan selama bertahun-tahun. Itu artinya kita masih punya banyak waktu sebelum perebutan takhta yang sebenarnya dimulai. Dari apa yang dikatakan sistem dan informasi yang kami dapatkan dari Valeu, semua pangeran dan putri masih mengumpulkan sekutu. Dari 9 klan bawahan, hanya 2 yang memilih faksi hingga saat ini. Selama interogasi, Rowan bertanya kepada Valeu tentang semua klan bawahan di sekitar keluarga kekaisaran. 9 klan tersebut adalah klan Samikil, Laville, Taran, Vole, Susume, Dekaslo, Mantil, Porem, dan Wafile. Valeu memberitahu mereka bahwa klan Samikil mereka telah bersekutu dengan pangeran pertama, Lamares. Adapun yang kedua, klan Wafile bergabung dengan pihak pangeran kelima, Salael. Semua 7 klan lainnya masih ragu-ragu tentang apa yang harus mereka lakukan. Lagi pula, bersekutu dengan pihak yang salah akan mengakibatkan penindasan selama berabad-abad oleh klan dan kaisar yang mereka lawan pada awalnya. Satu-satunya alasan mereka tidak akan dihancurkan adalah karena mereka masih menjadi bagian dari pasukan kekaisaran. Namun, tak satu pun dari mereka ingin menggambar tongkat pendek. Bagaimanapun, hasilnya akan terkait langsung dengan bagian mereka sendiri dari sumber daya kekaisaran. Poin ketiga adalah bahwa sistem mengatakan bahwa kekaisaran membutuhkan seseorang yang benar-benar bersedia untuk melindunginya dan menjaga perdamaian. Bagi saya, ini adalah poin yang paling kritis. Makna tersembunyi di baliknya adalah yang paling menggangguku. Ryan dan Sister Orb menjadi bingung. Mengapa? Tampaknya cukup jelas bagi saya. Ryan mengangguk. Sama, tujuannya adalah untuk membantu Kalina naik tahta. Dengan kata lain, Kalina bersedia melindungi kekaisaran dan menjaganya tetap damai. Yah, damai sampai pada titik apa yang bisa dicapai oleh dunia kultivasi. Dibandingkan dengan bumi, dunia ini tidak pernah damai sama sekali. Benar, saya juga berpikiran sama. Rowan mendengus setelah mendengar keduanya. Idiot, ini tidak ada hubungannya dengan Kalina. Meskipun saya tidak 100% yakin, saya setidaknya 90% yakin dengan apa yang saya pikirkan. Masalahnya di sini adalah bahwa sistem bisa saja memilih pangeran atau putri yang lebih maju. Dengan sistem komunikasi Ryan dan bakat kami, meskipun sulit, kami akhirnya dapat bergabung dengan salah satu pihak mereka. Itu berarti kues ini akan jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Apakah Anda tidak setuju? Suster Orb dan Ryan mengangguk. Yah, hanya Ryan karena Sister Orb tidak punya kepala, tapi dia tetap setuju dengan Rowan. Rowan kemudian melanjutkan, karena sistem memilih Kalina, itu mungkin berarti hanya satu hal. Semua pangeran dan putri berpengaruh lainnya juga berpikir bahwa kerajaan Crowley adalah ancaman. Hanya saja mereka tidak sekeras pangeran pertama, Lamares. Memang, sistem permata jiwa menginginkan seseorang untuk menjaga kekaisaran tetap damai. Jika salah satu pewaris berpengaruh lainnya memiliki keinginan ini, akan jauh lebih baik untuk meminta Ryan dan Rowan untuk membantu mereka daripada Kalina. Namun, hal itu tidak dilakukan. Itu tidak dijamin, tapi itu mungkin berarti bahwa mereka semua setuju dengan ide untuk berurusan dengan kerajaan Crowley. Rowan menambahkan poin lain. Ini juga berarti bahwa kita sekarang tahu mengapa Kaisar ragu-ragu. Dia kemungkinan besar tahu bahwa semua pewaris terbaiknya memiliki pandangan yang sama mengenai kerajaan Crowley. Saat itulah Rowan memperhatikan sesuatu. Oh, begitu, sepertinya Sister Orb tidak salah. Tentu saja, saya tidak pernah salah. Ngomong-ngomong, apa yang saya tidak salah? Mulut Ryan dan Rowan berkedut. Jangan pernah salah. Bisakah Anda menjadi lebih tak tahu malu dari itu? Rowan kembali tenang dan melanjutkan. Apapun, Anda mengatakan bahwa sistem tidak pernah memberikan pencarian atau misi yang mustahil untuk diselesaikan. Itu bagian yang Anda benar tentang. Baru saja, saya menemukan di mana lapisan perak kami. Tentu saja, saya mungkin salah tentang hal itu juga. Namun, saya cukup yakin dengan hipotesis saya.
Ryan lebih dari cukup senang mengetahui bahwa setidaknya ada jalan keluar dari ini. Apa itu? Rowan kemudian menjelaskan. Dari apa yang dikatakan Valeu, umur kaisar tidak akan lama lagi. Namun, kita berbicara tentang monster dengan kultivasi yang sangat tinggi. Jauh lebih lama, miliknya jelas jauh lebih besar daripada, lebih lama, orang biasa. Itu berarti dia masih memiliki beberapa tahun untuk hidup. Buktinya juga ada di dalam, belum bertahun-tahun, yang disebutkan oleh kues sistem permata jiwa. Lagi pula, itu bukan poin utamanya. Inti masalahnya di sini adalah bahwa kaisar tidak akan hidup lama dari perspektif umur kultivator tingkat tinggi. Karena kaisar sudah tahu bahwa semua pangeran dan putri yang berpotensi memiliki pandangan yang sama tentang kekaisaran Crowley, mengapa dia ragu untuk memilih salah satu dari mereka? Awalnya, saya pikir itu karena mereka mirip sehingga dia tidak bisa memutuskan. Faktanya, itu masih kebenaran. Karena mereka semua berpikiran sama tentang kekaisaran Crowley, kaisar belum memilih salah satu dari mereka. Namun, alasan keraguannya berbeda dari yang kupikirkan. Tidakkah menurutmu itu aneh? Kita sudah tahu bahwa pangeran pertama dan kelima sama-sama berbakat dan cerdas. Mempertimbangkan seberapa dekat kematian kaisar, mengapa dia tidak memilih salah satu dari keduanya saja? Jika dorongan datang untuk mendorong, dia bisa saja memaksa mereka ke dalam semacam kompetisi untuk memutuskan mana yang akan dipilih. Bagaimanapun, dia masih kaisar. Namun, dia tidak melakukannya. Baru saat itulah Ryan menangkap arti kata-kata Rowan. Ah, begitu, kaisar, tidak ingin menyerang kekaisaran Crowley. Kami tidak tahu apakah dia melihat kerajaan Crowley sebagai ancaman atau tidak. Tapi paling tidak, dia pikir tidak ada gunanya memulai perang melawan mereka. Mungkin dia bahkan berteman dengan kaisar kerajaan Crowley atau semacamnya. Sekarang saya mengerti mengapa Valeu terus memanggilnya kaisar yang bodoh. Rowan mengangguk. Tepat, itu juga membawa kita ke poin utama dari kues ini. Untuk membantu Kalina naik ke tahta sebagai permaisuri. Itu hanya bisa berarti satu hal. Kaisar sedang menunggu alternatif untuk muncul, seseorang yang bersedia mewujudkan keinginannya untuk pengaturan damai. Di mata sistem permata jiwa, Putri Sasamil dengan setengah dari garis keturunan keluarga kekaisaran Crowley adalah pilihan yang sempurna. Di atas segalanya, dia adalah seseorang yang sama sekali tidak menginginkan perang terjadi. Karena itu, kami terjebak dengan anak ini di sini. Rowan mengangkat bahu pada akhirnya. Yah, ini semua hanya teori, tapi menurutku ini setidaknya patut dicoba. Lagi pula, hanya pemberantasan yang menunggu di ujung sana. Ryan tidak keberatan, katanya. Tidak masalah. Setidaknya ini akan menjadi perjalanan yang sangat melelahkan. Namun, peluang kecil masih beberapa kali lebih baik daripada tidak ada peluang sama sekali. Sepertinya aku tidak perlu menghiburmu lagi. Tolong jangan. Hal-hal yang mungkin akan menjadi lebih buruk sebagai gantinya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana memperlakukanku. Rowan mengabaikan Sister Orb dan kemudian menatap sang putri. Dia masih memiliki ekspresi sedih saat Malaka menghiburnya. Namun, Rowan tidak memiliki kesabaran untuk semua omong kosong itu. Dia mendekatinya dan menendang pantat Kalina, membuatnya jatuh dengan wajah di tanah. Berhenti membuang waktuku. Bagaimana kamu akan menjadi permaisuri dengan sikap seperti itu? Ryan dan Malaka menatap Rowan dengan mata terbuka lebar. Meskipun dia bukan putri yang penting dibandingkan dengan yang lain, dia masih seseorang dengan darah kekaisaran, kau tahu. Kalina, yang baru saja memakan kotoran, bangkit dengan marah. Yo kamu berani menendang pantat putri kekaisaran Sasamil. Tapi saat itulah dia memperhatikan hal aneh dalam kata-kata Rowan sebelumnya. Tunggu, permaisuri, apa yang kamu bicarakan? Rowan memandang Kalina seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Oh well, dia mungkin menganggapnya idiot bahkan sebelum itu. Pada akhirnya, dia mendengus dan berkata seolah menyatakan fakta. Bersukacitalah, karena aku, Tuan Kematian, akan membantumu menjadi permaisuri berikutnya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Mulut Ryan berkedut sedikit. Untuk beberapa alasan, adegan itu mengingatkannya pada peristiwa tertentu dari masa lalu yang lebih baik dia lupakan.